Wow. Gak usah malu-malu, Bu. Enggak. Hebat Gimana? sekali perkataan Anda ya. Kalau saya bilang saya pemurtadan saya. Masalahnya saya berharap begitu. Anda berharap begitu? Apa alasan Anda berharap begitu sama saya? Karena Apa Anda Islam mengatakan hal itu seperti itu kepada saya? Islam Apa itu dasar nggak Anda butuh mengatakan hal itu orang seperti saya? abu-abu, nggak, Islam nggak butuh, Bu. Mending Siapa sekali bilang ibu saya pernah berada di abu-abu? kubu Anda sebelah sebentar. daripada ibu itu membuat orang itu pusing Anda itu Islam atau kafir, kan gitu, Bu. Lebih Oke. baik Anda menjelaskan identitas ibu gitu. Oke. Ya. Oke. Identitas saya. Ya. Itu hak supaya iman ibu saya. supaya ibu itu dulu, kenapa? puas untuk berpelukan dengan orang-orang kafir. Iya kan? Nggak ada lagi yang membatasi, nggak lagi yang tegur-tegur ibu, kan gitu, Bu. Oke. Sekali berpelukan dengan mereka, ya silakan aja jilat-jilatan, kan gitu. Isap sedalam-dalamnya, Bu. Isap. Jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah jadinya ke munafik. Jadi harus ibu itu jelas di kubu mereka atau di kubu Islam, kan gitu ya, Bu ya. Jangan di tengah-tengah, jatuhnya munafik nanti. Sekali jilat-jilat, Bu, jilat. Jangan disisahkan. Isap sedalam-dalamnya gitu loh. Oke? Karena munafik itu sama aja kedudukannya. Ada live kan, Mbak? Coba saya lihat di. Saya live. Enggak usah live kan. Kita live kan ini. Dong. Biar dunia tahu, Al-Qur'an itu tidak pernah salah bahwa di tengah-tengah umat Islam ada munafik. Oke? Iya. Silakan Anda bicara dulu, kan 5 menit. Udah. Saya cuma minta kejelasan, Ibu sudah murtad atau belum? Oke. Belum murtad. Udah murtad belum, Bu? Memang bukan muslim. Udah ngomongnya udah habis belum? Iya, ini pertanyaan saya, Ibu Yuni. Ibu sudah murtad belum? Anda bertanya, saya mau jawab. Tutup mulut dulu, sebentar, gantian. Iya, ini udah saya tanya, Ibu ya, sudah murtad atau tutup mulut kamu dulu, baru saya ngomong. Udah sepanik begitu. Ini pertanyaan biasa aja kok. Anda kan pembela Kristen, makanya saya tanya, Anda sudah murtad atau belum? Hello. Sekarang ini sekarang ngomong begini. Santai aja nampak, enggak usah. Santai, Bu, santai. Santai. Oke, tutup mulut kamu dulu. Ngapain perintah-perintah mulut saya tutup atau tidak? Emang Ibu siapa? Lah, ini kebiasaan udah terkontaminasi dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Makanya jangan keseringan jilat-jilatan. Karena sekarang kamu ini ngomong sendiri apa makanya Ibu nggak usah suruh saya diam, nggak usah sok-sok. Emang saya suami Ibu suruh diam? Kenapa takut? Sendiri kan? Kenapa pendampingnya takut? Mau berapa jam sebagi saya keluar? Ya udah, silakan jawab. Silakan berbicara. Silakan Mbak jawab. Ini orang. Silakan Bun, silakan. Oke. Ya, silakan. Anda siapa yang mengatakan saya mau murtad atau tidak? Anda siapa? Hah? Anda siapa? Kenapa kamu bilang saya abu-abu? Abu-abu dari mana? Apa bukti kamu mengatakan saya ini abu-abu? Kalau kamu mengatakan saya mau murtad, silakan. Ya memang itu punya hak saya. Tapi apakah pernah saya mengatakan saya udah pernah murtad? Atas data dari mana Anda mengatakan saya murtad? Mau berpelukan, mau jilat-jilatan, itu hak siapa? Pelan-pelan, jangan sampai stroke. Santai aja, santai. Jangan sampai stroke, Bu. Jangan sampai Kamu diam. Santai, relax. Saya mah santai aja. Saya mau ini bilang Bapak yang di surga. Berdoa, Bu. Bapak yang di surga, tenangkanlah jiwaku. Berdoa, Bu, gitu. Moderator, ini kayak begini mau diajak dialog kah? Orang kayak begini punya otak kah? Dibagi waktu orang sebut Bapak yang di surga biar tenang, Bu. Kalau kamu ngomong saya keluar 2 jam, kamu ngomong nanti baru saya masuk lagi. Ya, sekarang gilirannya Bu Yuni. Gini, Bang Zul, kasih timer, Bang Zul. Oke. Kayaknya orang ini ada kelainan jiwa, dikasih timer. Sakit jiwa kayaknya. Kasih timer. Teman-teman kasih timer ya, ada timernya kan di sini. Gangguan jiwa ini, Bu. Saya nggak biasa, Mas.
Kalau saya ganggu aja, saya Sebentar nggak ya, ngadepin kamu sebentar. ya. Sebentar. 10 teman Kristenmu mana, Bu? Udah masuk belum? Nggak tahu dia orang nggak pada mau datang kali, biarin aja. Mungkin dia pikir Ibu ada kelainan kali. Jadi mereka nggak mungkin. percaya diri. Iya. Iya. Nggak ada masalah saya mah. Sebentar ya, tak kasih timer. Kasih timer, Bu, ya. Supaya kita berdialog ya. Sebentar Atau ya, sekalian nanti ini. saya rukiah sekalian, enggak apa-apa. Nggak diterima gua sama JCC. Ria, Ya nanti laporan aja di majikan Anda di sebelah. Jangan teriak di sini. katanya mau 10 orang teman, ketika teman saya mau datang kenapa nggak diterima? Belum Ya, ada. Belum ada yang masuk. Panggil. Ya laporannya ke saya kan Oten yang mau masuk atau kumpulan orang munafik yang mau masuk. Belum ada Bisa? yang masuk, Bu. Ini orang masalah apa sih JCC yang sebesar ini? Jadi pengaturan gimana sih? Ayo atur timernya biar kita arahkan ibu ini ke rumah sakit atau kita rukiah. Silakan. Bentar ya, timernya saya buka dulu, sabar dulu timernya. Ini masih Nanti kita atur. kenal pot racing kalau ngomong Mas Uma. Supaya kita tahu ini orang ini di rukiah cocoknya atau ke rumah sakit. Kasih timer dulu. Bentar ya, tunggu dulu. Yang lainnya tolong ditahan dulu bicaranya, ntar. Nah ini ada timer, sudah ya muncul ya? Iya. Ya berapa menit? Bentar ya. Berapa 3 menit ibu ini mau keluar-keluar? Mau berapa menit, Bu? Terserah kamu aja lah. Mana lo Yon? Nggak bisa masuk ke lo ke JCC Yon. Belum ada di sini. Belum ada yang masuk. Nggak terima Teriak-teriak panggil. Mayan. Teriak-teriak panggil teman-teman kafirnya. 10 orang. Dia tanya gue kenapa nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang juga nggak apa-apa. Gue juga berani. Kenapa? Tuh tak kasih Iya. waktu. Dia bilang katanya nggak diterima. Biasanya gimana? kalau dari kubu Anda itu biasanya sih nggak berani kalau sendiri-sendiri, Bu. Dari kubu Anda itu biasanya nggak berani kalau Nggak sendiri-sendiri. diterima ya ngomong aja lo nggak diterima biar ada buktian. Nggak ada, Bu. Kalau ngomong Nih, pelan sudah aja, ya, Bu. timernya udah tak pasang 3 menit. Lo coba masuk. Gue mau lihat lo orang masuk. Gue mau coba lo larang lihat masuk. Gue mau lihat. Lo masuk semua. Ya masuk aja ke JCC kan tinggal tekan aja. Masa tekan aja nggak ngerti lo. Minta tolong sama temannya. Allah. Bagaimana waktu sudah saya atur ini? Oke. Bagi aja Bentar ya. 3 menit dulu. 3 menit ya, cukup ya, Bu? Ya boleh. Oke, baik. Boleh kita bicara. Waktu akan berjalan setelah Bu Yuni berbicara. Oke, 3 menit. Oke, selamat malam. Kalau kata kalian saya tidak mau baca salam saya, ya itu terserah Anda lah kan. Saya pun nggak kisah, saya pun tak mau tahu. Hak Islam saya adalah hak saya dengan Allah Ta'ala. Tak ada siapapun yang sanggup mengganggu itu. Bukan kamu, dan bukan semua orang. Kalau kamu menganggap saya murtad atau apa, itu terserah kamu. Tuhan saya bukan kamu, Pak. Apa saya harus takut? Kalau kamu suruh saya menjilat-jilat, apa masalah kamu? Apakah selama ini saya menjilat-jilat orang apa-apa merugikan kamu semua? Heran saya dengan kalian ini yang punya berpendidikan S2, S3, S4, S tungtung semua. Kamu memurtad apa menuduh orang lain murtad. Hak kamu itu apa? Apa kepentingan kamu memurtadin orang? Heran saya. Segitu mudahnya kamu memurtadkan orang. Hak kamu itu apa? Itu yang saya pertanyakan, hak kamu itu apa? Hah? Keislaman saya yang tanggung. Dosa pahala saya yang tanggung. Gak ada kena-mengena dengan kalian semua. Kalian tanggunglah sendiri bila menuduh orang jadi murtad. Kalau kalian masih kenal dosa pahala. Kalau enggak ya terserah kalian aja lah. Saya pun nggak pernah nuduh orang lain murtad atau apa, munafik atau apa. Kalian telah menuduh saya jadi murtad, silakan. Kalau kalian masih kenal dosa dan pahala. Kalau kata saya menjilat, mengapa? Apa nih? Atas dasar apa kalian mengatakan saya menjilat apa? Saya baru kemarin aja bertanya baik-baik dengan kalian, kalian buat saya seperti itu. Berpendidikan untuk Islam, mujahid Islam.
Dengan saya sendiri pun kamu buat saya macam ini. Kenapa? Saya pun heran. Jika saya bertanya baik-baik, bawa pertanyaan ke sini, apa salahnya? Apakah cuma orang Kristen aja yang boleh bertanya di sini? Apakah orang Buddha, Hindu tidak boleh bertanya? Ini buat apa lintas agama? Nanya pun saya baik-baik kemarin. Ketika baik-baik ditanya, ketika saya potong Jumat, pertanyaan lain, jawaban lain. Orang lain pun dengar pun pusing dah. Tanyanya Allah itu malah banana pisang, puter-puter, saya potong marah. Seolah-olah dia ego dia sendiri, nggak boleh dipotong. Moderator, is okay lah moderator, kalian pegang. Munafik lah, apalah. Kamu tahu dari mana cuma saya ini munafik? Hah? Ya, waktu sudah habis, Bu. Ya, waktu sudah habis ya. 3 menit. Oke, silakan. Waktu 3 menit untuk Ustadz Juma. Silakan Ustadz. 3 menit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam Semangat malam, wabarakatuh. Ibu Yuni, ya, yang manggil saya Baby Zuma, yang suruh saya sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Jadi gini Bu, saya dikagetkan dengan Ibu masuk ke TikTok, masuk ke room yang saya ada di dalamnya. Tiba-tiba Ibu masuk, kemudian bertanya tentang hal-hal yang biasa kami temukan di medan debat, pertanyaan-pertanyaan dari Kristen. Ibu kemudian masuk. Ketika saya ngomong, Ibu stopkan. Ibu yang nunjuk sebagai moderator siapa? Habis itu muatan suara Ibu itu seakan-akan pertanyaannya itu memojokkan Al-Quran, memojokkan kemudian Rasulullah Muhammad SAW. Terbukti, Ibu nggak bisa ngelak. Di TikTok, Ibu kemudian menyerang saya berdasarkan Yesaya 9 nomor 5 nomor 6. Kalau Anda seorang muslimah yang baik, ya, kenapa Ibu tidak klarifikasi ke saya? Kenapa Ibu kemudian memberikan angin segar kepada musuh-musuh Allah? Itu loh. Anda sebagai seorang muslimah, nasihat saya kan jelas, dan bukan untuk hanya kepada Ibu. Saya katakan siapapun yang kemudian belum mampu membedakan antara hak dan batil, jangan ikut debat lintas agama. Kenapa? Anda membaca kitabnya teman-teman Kristen, Anda bisa salah artikan. Misalnya Amsal 8 Anda baca, atau Yehezkiel Anda baca, atau Hosea Anda baca. Itu loh. Lalu Anda membaca Al-Quran, bunuhlah di mana saja kalian temukan mereka. Kalau Ibu tidak memahami kemudian, lantas Ibu masuk lintas agama, inilah yang terjadi. Ibu datang-datang ke kami bertanya tentang titipan pertanyaan dari orang Kristen. Lah, ngapain Ibu nggak ngurusin rumah tangga Ibu aja, ngurusin suami, ngurusin anak, ngapain ke sana kalau cuman mau belajar tentang Kristen di sana? Ada kelas pengajian kok di kompleks, atau jangan-jangan nggak ada lagi tetangga yang senang sama Ibu sampai harus ke tempat Kristen gitu. Jadi Ibu kalau memang seorang muslimah yang baik, ya, cobalah bangun dialog. Kalau terjun ke dunia apologet, berarti Ibu harus bersedia berdiri di kubu Islam. Ini tidak kok. Kita lihat Ibu kesini aja panggil-panggil orang Kristen untuk dampingi Ibu. Apa tujuannya itu? Kira-kira. Ayo, kalau bukan munafik, itu apa tujuannya? Datang ke room Islam, bawa orang Kristen kemudian. Apa tujuan Ibu itu? Baik, terima kasih. Waktu sudah habis. Silakan Bu Yuni untuk berbicara. 3 menit. Oke, 3 menit ya. Begini loh, Baby Juma. Saya Iya Nenek, silakan Nenek Yuni. Kenapa? Oke. Ini waktu saya kan? Oke. Iya Nek, silakan. Anda tanya saya kenapa saya pergi TikTok apa? Karena saya nggak ada ilmu. Hak Anda itu apa? Kamu itu siapa yang berani-berani larang saya?
Apa saya pakai duit kamu beli pulsa? Pikirlah sedikit. Kalau kamu ngatakan pengajian, nggak mungkin saya ngatakan, saya setiap hari Rabu, Kamis saya pengajian nih ye. Nih saya nih posting nih ye. Itu hak pribadi saya. Saya nggak perlu berumbar-umbar seperti itu. Nah kalau ketika saya di FIC, saya itu hak saya juga. Apa hak kamu larang-larang saya? Kamu siapa? Kamu serang pribadi saya. Kenapa? Apa saya pernah serang pribadi kamu? Oh, saya mau pengajian kamu. Ya udah, saya nggak akan mungkin bercerita dengan kamu. Saya pengajian nih, Jumat. Gue pengajian nih ya, Jumat. Gue pengajian nih. Gue sholat nih. Gue puasa nih. Kamu cuma serang pribadi saya ketika saya pergi ke tempat Kristen. Saya bawa-bawa orang ke Kristen. Kagak. Mereka nggak datang pun nggak apa-apa, nggak kesah. Ada masalah apa kamu itu sebetulnya dengan saya? Saya pun heran dengan kamu. Hah? Cuma saya berasa saya berteman dengan mereka, ya udah kita temenan. Apakah selama ini saya menyerang Islaman? Tak pernah. Ketika saya bertanya juga kamu nggak bisa jawab, kamu langsung nyerang saya punya pribadi. Kamu larang-larang orang, ya udah kan, makanya kamu cuma saya yang pergi ke TikTok. Ya kamu larang semua orang yang punya TikTok. Kamu yang goblok-goblok dilarang masuk TikTok. Kamu yang goblok-goblok jangan masuk ke itu StreamYard. Nggak boleh bertanya, nggak usah masuk, jangan kata bertanya, masuk juga nggak boleh. Kamu tuh goblok-goblok. Ada peraturan dari mana? Saya masuk ke JCC ini nggak ada tulisan tuh orang goblok dilarang masuk. Orang goblok nggak boleh main TikTok. Dapat ayat dari mana kamu mengatakan orang goblok nggak boleh main TikTok, nggak boleh main StreamYard? Suruh saya itu urusan saya pribadi dengan Allah lah. Nggak perlu kamu campur-campur urusan pribadi saya. Saya pun nggak pernah ngurusin pribadi kamu. Udah, waktunya udah habis belum? Ya, kurang 3 detik. Hujan di sini. Ya, oke, silakan. Ya, siapa yang mengurus pribadi ibu? Siapa yang mengurus pribadi ibu rupanya? Belum tentu juga suami ibu sibuk dengan ibu dan gaya ibu kayak begini. Apalagi saya. Memang situ siapa Ibu Yuni? Ibu kan yang datang ke room saya kemarin kan? Iya kan? Ibu kan yang datang. Kemudian ketika saya berbicara, ibu langsung cut. Emang situ moderator? Terus kemudian ibu cara bertanyanya ke kita, seakan-akan bahwa Al-Quran itu keliru gitu loh muatannya. Iya kan? Dari mana Islam mendapatkan sumber selain daripada Al-Quran? Kan itu hasil daripada ibu di tempat orang-orang Kristen. Ya kan? Kan lucu. Ibu membawa materi dari tempatnya mereka, kemudian tanyakan kepada kami. Habis itu disangga-sangga. Kan begitu Ibu kejadiannya kemarin. Sehingga saya nggak pernah mengatakan orang goblok nggak boleh masuk ke TikTok. Tapi kalau Ibu merasa ya nggak apa-apa. Itu derita Ibu. Memang itu urusan saya. Saya nggak pernah katakan Ibu goblok kok. Ya, nggak pernah saya katakan Ibu pintar. Pintar sekali. Saking pintarnya ya berpelukan dengan orang-orang Kristen di sana. Dan ibu percaya kepada mereka. Kan begitu ibu. Kalau ibu nggak percaya ngapain coba? Kalau ibu nggak percaya minimal ibu ragu tentang Al-Quran. Sehingga ibu datang. Apakah ibu itu mau datang betul-betul bertanya atau menguji? Kalau ibu bertanya pasti ibu diam. Dan faktanya ibu bertanya tapi jadi moderator di sana. Ya kan? Jadi, saya tidak ada urusan dengan ibu, urusan saya dengan orang-orang kafir. Oke? Nah, daripada ibu itu berada di tengah-tengah, pastikan ibu Anda itu musuh atau bukan. Kan begitu ibu. Saya katakan ibu musuh, karena ibu sudah mengap di TikToknya ibu. Teriak-teriak panggil nama saya. Mengatakan saya baby. Sampai orang-orang Kristen semua terbahak-bahak melihat ulah ibu. Kan gitu.
Orang semua menertawakan saya gara-gara ulah ibu. Kan begitu. Ibu sekarang sudah naik daun ini. Arisannya naik. Di mana-mana ibu dianggap pahlawan. Ibu kan senang nih sekarang nih. Banyak yang bela. Si Bom-Bom bela. Si Sulpiantul bela. Orang-orang Kristen di grup-grup Sum Ibu itu semua bela. Terus siapa lagi? Ibnu Kalam yang sejenis dengan ibu dibela juga dia. Udah selesai klop. Mikana juga. Sebentar lagi ibu akan diservis semua. Ibu akan dikasih piagam nih, penghargaan. Atau dikasih, apa istilahnya itu? Dikasih mahkota kerajaan Raja Daud ke ibu dari permaisuri. Itu loh bu. Baik. Ya, paham enggak? Itu sudah habis. Ya, silakan. Bu Yuni. Apa lagi mau diomongin sih? Hah? Udah dituduh saya macam-macam. Apa? Oke, saya udah bilang, memang saya ke rumah Anda kemarin. Saya pun bertanya baik-baik. Nah itu ketika Anda itu rasa saya pertanyaan saya itu tidak kena dengan jawaban, saya tanya lagi. Anda ke pojok, Anda mengatakan pula saya meragukan Al-Quran. Tugas Anda adalah menjelaskan Al-Quran Anda. Nah, Bukan dia marah-marah orang kawan lain yang gak ketahuan gak Muslim. Ketahuan. Ketahuan. ya ketahuan. Ketahuan. Ya, Ketahuan. Ketahuan. Oke, lanjut. Keceplosan ibu. Udah Ini keceplosan. rumah apa nih dipotong-potong nih? Lanjut, Bu. Oke, lanjut. Itu Nah, catat ya bu ya. Dengerin, Pak. Kan. Kita dapat Ya, poin, cepat. kita dapat poin. Ketahuan dah. Ini saya boleh ngomong lagi Oke, nggak? lanjut, Bu. Boleh ngomong lagi nggak sih? Ya, silakan. Ini waktu Oke. saya push loh ini, waktu saya push. Karena ada kesulitan tadi. Ya, silakan. Oke. Ketika saya tanya tentang itu, kenapa Anda seanak-anak kalau saya dibilang Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya dengan Al-Quran, Anda rasa terpojok lalu Anda memojokkan pribadi saya, kan itu saya jadi masalah. Kalau saya mengatakan Al-Quran Anda, saya ya terserah, it's okay. Iman Islam saya nggak ditentukan dengan Anda buatlah tamel macam manapun saya mau murtad, itu hak Anda. Itu dosa Anda. Saya nggak mau tahu selagi orang mengutuk saya di live chat atau apa, itu dosa kalian, itu pahala buat saya. Silahkan. Saya tantang Anda semua buat seperti itu. Anda mengatakan saya murtad, saya tantang Anda. Bukan Anda yang tentukan saya murtad atau tidak. Allah yang tahu udah keimanan saya macam mana. Saya tidak takut. Buatlah di live chat tuh ngata-ngata saya. Dosa kalian, pahala buat saya. Lagi tambah-tambah banyak pahala saya, nggak usah bikin apa-apa. Nah, saya heran itu kenapa sih? Jadi satu begini saya bertanya seperti ini pun dia jadi bising kayak begini. Hah? Mencari koin lah, apalah, kok nyerang pribadi? Ini kok seorang bernama Juma. Anda bilang saya nggak goblok, iya tapi Anda bilang apa? Saya belum cukup ilmu apa-apa, nggak usah pengen TikTok. Nah itu ketika saya tanya Anda itu siapa yang nyuruh-nyuruh orang itu? Ada nggak? Jadi Anda pergi ke TikTok satu orang ketika Anda bertanya itu, jangan masuk TikTok ya, lu nggak pinter lagi, lu lebih baik pengajian baca Al-Quran ya. Satu-satu tuh yang di TikTok tuh, lu kasih tahu satu orang, jangan fokus ke gue aja. Kasih tahu, lu lebih baik ngurusin laki lu ya daripada lu Ya, main waktu TikTok. sudah habis. Silakan, Pak Juna. Perasaan tadi udah dipotong-potong deh waktu gue. Udah, waktu dipotong tadi saya push, waktu nggak berjalan. Silakan, Pak Juna. Ya. Perhatikan Jadi temannya. Anda hadir, Anda bertanya titip pertanyaan Kristen kepada inti Al-Quran atau Islam. Ya kan? Lalu kemudian malam ini Anda mengatakan saya terpojok. Ketika Al-Quran saya nggak bisa menjawab. Apakah ini cerminan seorang muslimah? Al-Quran Anda, emang ibu kitabnya apa bu? Saya tanya dulu. Di post dulu Bang Su. Ibu kitabnya apa ibu? Kok Anda bisa kayak orang Kristen bertanya Al-Quran aja? Ngomong
aja. Saya udah bilang, iman Islam saya nggak usah kamu pertanyakan. Itu bukan hak kamu. Nah, justru karena itulah Ibu. Ya udah lanjut. Justru karena itulah ada yang aneh di sini. Makanya saya sebagai Kristen Muslim ya harus mengatakan itu karena memang Ibu unik. Ada aneh di situ. Anda mengatakan saya terpojok, Anda mengatakan Al-Quran Anda, ya kan? Terus kemudian pernyataan saya yang saya khususkan kepada semua umat Islam itu seakan-akan Ibu yang merasa. Berarti Ibu memang ada misi di balik semua ini. Ada sesuatu gitu loh. Anda datang kepada kita bertanya tentang Islam. Kemudian ketika saya sudah menjawab, Anda katakan saya terpojok malam ini. Iya kan? Seakan-akan bahwa Al-Quran itu salah. Nah, ditambah lagi pernyataan Ibu mengatakan Al-Quran Anda. Kami sebagai apologet Muslim kepada sesama Muslim, sebodoh-bodohnya kami tidak pernah mengatakan Al-Quran Anda. Umat Islam seawam-awamnya tentang Islam, mereka tidak pernah mengatakan Al-Quran Anda. Sesama Islam. Ada yang kayak begitu Ibu. Tapi malam ini kejiwaan Ibu lagi goyah nih. Aslinya kelihatan. Apa yang Ibu sembunyikan dalam kalbu Anda tercermin dari pernyataan Ibu barusan. Terpojok karena kamu nggak bisa menjawab dari Al-Quran Anda. Ini cerminan dari batin Anda yang paling dalam. Kalau ilmu jiwa itu udah tahu itu Ibu. Ya kan? Makanya kemarin jawaban saya kepada Ibu, setelah Ibu bertanya, saya katakan, Ibu jangan menilai Al-Quran berdasarkan kitab terjemahan. Jangan menilai kemudian Al-Quran dengan kitabnya Ibu yang hanya terjemahan. Kitab Ibu kan itu kitabnya orang Yahudi, Bu. Diambil terjemahannya, kemudian dikatakan sebagai perjanjian lama. Itu kan kitab Ibu. Lalu kemudian kitab Ibu yang perjanjian baru tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada kitabnya orang Yahudi, terjemahannya. Kira-kira kitab Ibu yang perjanjian baru itu bisa apa? Kalau kitabnya orang Yahudi diambil, dikatakan jangan ambil terjemahan kitab saya. Itu kira-kira kitab Anda bisa apa? Mau cerita apa kitab Anda kira-kira? Paling-paling yang dicerita kitab Ibu itu adalah orang datang dilahirkan di kandang binatang, kemudian dewasa, dianggap nabi, dianggap rasul, kemudian dibunuh, bangkit hari ketiga jadi Tuhan. Itu untung ada kitabnya orang agama lain yang diterjemahkan oleh Ibu sehingga kitab Ibu itu kelihatan mirip-mirip gitu loh. Paham enggak, Bu? Waktu sudah habis. Silakan Bu Yuni. Astagfirullahaladzim. Enggak, sebentar matiin dulu ini waktu ini. Ini cerita kita ini mau cerita apa sih? Kayaknya muter-muter di situ aja. Mau diceritain. Kitab saya kan Al-Quran. Iya, Kan kitab Anda bukan Al-Quran. Kayak begini apa sekarang fokusnya kita mau kemana? Ngomong kayak gini aja. Dari tadi saya lihat saya muter-muter ke sini aja. Sebenarnya mau apa ya? Nah, Ibu yang nantang saya kan, Ibu mau apa? Ibu yang nantang saya mau ajak orang-orang Kristen masuk ke sini 10 orang katanya. Pesannya masih ada sama saya kok. Justru saya mau bertanya. Makanya di awal saya tanya, Ibu sudah murtad belum? Kalau belum murtad saya sedih nih. Kalau Anda sudah murtad saya senang nih. Gimana sih Ibu ini? Ibu yang nantang mau ke sini. Silakan. Habis waktu Anda. Kitab Anda itu perjanjian lama yang Anda punya tanpa kitabnya tanpa kitabnya orang Yahudi, apa jadinya kitab Anda yang perjanjian baru itu? Silakan. Gak usah pura-pura. Silakan, waktu saya push tadi ini. Silakan Bu Yuni berbicara. Sekarang masalahnya apa yang dibicarakan orang gila ini? Anda kan mengatakan Al-Quran kitab saya. Berarti kitab Anda itu perjanjian lama, perjanjian baru. Nah sekarang apa jadinya perjanjian baru tanpa perjanjian lama? Coba jawab. Ini cerita apa? Mau fokusnya kemana? Saya bingung. Nggak usah malu-malu Ibu Yuni. Nggak usah ngeles lah. Lebih baik jujur. Sekarang apa nih? Sebenarnya mau cerita apa. Nggak usah kayak begitulah. Yang jelas aja Bu. Enggak, sekarang ini Anda ini mau fokus apa? Ya, Al-Quran kan kitab saya Bu Yuni. Iya. Terus kalau kitab saya Al-Quran, berarti kan Ibu muncul kemarin itu membawa kitab Anda perjanjian lama kan?
Ya saya, iya kan? Bahkan di TikTok Anda keluar-keluar nyebut saya, hinakan saya, rendahkan saya, iya kan? Nah sekarang kitab Anda itu yang perjanjian lama, kalau tidak ada kitabnya Yahudi, apa artinya kitab Anda yang perjanjian baru itu? Jawab, Ini silakan. sekarang masalahnya mau bercerita apa? Mau Nah, cerita kan? Yesus Kan? ya kita bawa Gini. Yesaya. Ini Ketika wa basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Oke? Lalu kemudian ayat selanjutnya dikatakan Bu Yuni, alladzina yattakhizunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin aw yabtaguna indahumul izza fa inna izzata lillahi jami'a. Yaitu orang munafik itu yaitu mereka orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, sebagai teman dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua itu adalah kekuatan milik Allah. Ini Al-Qur'an, Bu. Atabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Oke? Paham? Jadi ibu nggak usah pura-pura. Ibu membawa orang-orang Kristen mau menyerang saya 10 orang katanya masuk ke sini. Nah, sekarang daripada ibu abu-abu, ibu saya katakan Al-Quran memang kitab saya. Sekarang saya tanya ke ibu nih, kalau kitabnya orang Yahudi tidak Anda ambil terjemahannya yang usianya ribuan tahun bedanya, jaraknya antara kitabnya orang-orang Yahudi dengan kitab Anda, kira-kira apa jadinya perjanjian baru milik ibu? Jawab, silakan. Moderator kasih dia waktu 2 jam bicara, moderator. Saya diam, moderator silakan. Nah kan? Tadi sudah jawab Ini kan? waktu ibu saya push. Enggak. Kalau saya bicara dipotong buat apa pakai waktu? Buang aja waktu tuh, suruh dia 2 jam dari sekarang jam 9 sampai Udah, jam nggak usah 11. pamer kemunafikan. Jawablah sekarang, silakan. Silakan. Saya tunggu dia ngomong sampai 2 jam. Buat apa ada waktu kalau ketika saya bicara di pos-pos? Apa nih orang? Udah, buang Jangan dirukiah dulu. Bang Jul, Bang Jul, kasih bonus saja waktunya Bang Jul. 2 jam, silakan. Saya mau dengar. Saya mau dengar orang gila bicara. Silakan. Nah, itu kan saya dikatai gila, ya kan? Lihat. Saya dikatai gila. Masya Allah. Kalau tadi lagi mana udah tahu timer di sini saya mau bicara Anda Masya potong. Allah. Hah? Dibilangi Bicara gila saya. baik-baik tak mau dengar. Allah. Nih, Ustaz saya nih nelpon nih mau apa nih? Panggil ustadznya, panggil. Allah. Ya, Pak Usop masuk JCC, Pak Usop lah saya bingung saya nih dengan orang ini. Coba ngomong asyhadu alla ilaha Baik sesama muslim illallah. gitu. Nanti kita ngomong. Udah Saya Itu- ngomong aja sama ini, aneh, baby Juma nih, saya pusing kepala saya nih. Itu Ibu Yuni itu muslim baru belajar ngaji itu Ibu Yuni itu. seperti itu. Ibu udah sering saya bilang. Jangan Dengan nih, Ustadz gue muslim, ngomong nih. Jangan ke room Kristen. Udah berapa kali. Apalagi mendebat sesama muslim kayak gitu nanti jadi gorengan Kristen. Nah, jadi kurang baik, kurang adab gitu. Baik, Ibu keluar saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya baik-baik. Kayak gitu ya, Ibu ya. Malah dimarahi. Keluar aja. Ini Ustadz Yusuf ini. Ya, Oh, baru belajar ikra rupanya. Iya, baru belajar Iqra, baru belajar sama Ustaz Yusuf. Oh, baru belajar Udah. ikra. Baru ya dari kecil memang sudah muslim tapi Ini. baru Belajar ikra tapi masuk ke Ini, Zoom bagaimana Kristen. kamu Oh seperti gitu. inilah. baru Ini. muslim, Bang. Masih Menghina baru. saya Ya. bagaimana kamu dengar sendiri lah Pak Usop. Saya pun Loh. udah tahu, saya pun bingung. Loh, tadi ibu ngatain saya gila loh. Telepon. Ternyata Anda belajar ikra. Saya udah bilang ke Ibu. Orang yang Nah, sekarang ibu tertawa. tua, laisa Gimana itu ibu? malam yujillu kabirona, bukan umat Rasulullah. Ya kayak gitu. Nah, jadi Ahi Yusuf, Ahi Yusuf, dengarkan dulu saya Ahi. Ibu ini nantang saya. Ibu ini nantang saya. Jadi seperti Dia mau bawa teman-temannya 10 orang ke sini. Mau bicara dikasih waktu, dia ngomong sendiri, suruh kasih 2 jam ngomong nggak mau ngomong.
Dikata Ini bilang, Pak Yusuf kayaknya baiknya diruqyah aja ini, Bu. saudaranya Diruqyah kenapa kayaknya. rusak ini? biarin Coba aja, dijelaskan, biar Pak dulu. Yusuf. Aku itu Santrinya Ustadz Yusuf itu. Kalau mau bertanya dengan Bang Juma, tanya baik-baik gitu. Ah, kurang Ah, baik bukan apa seperti lagi saya tanya baik-baik dia yang nyerang pribadi saya. Keliru dapat murid ini. Saya boleh Langsung di tengah kayak gitu, bukan kayak gitu. coba dijelaskan Pak Yusuf sebenarnya beliau ini siapa nih sebenarnya nih? Nggak bisa nggak saya live kan ya, karena semua Kristen sudah bela orang ini gitu loh. Iya iya. Ya nggak bisa udahlah, saya nggak live Pak kan. Jo, nggak apa-apa. Beliau Saya ini juga adalah moderator. pahlawan buat Kristen. Bom, Moderator, tolong di sini jam siapapun saya kristologi dikasih Kristen dua ini jam. adalah pahlawannya. Ternyata ujung-ujungnya orang mau diruqyah rupanya. Astagfirullah. 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 Iya, tulis Ternyata. aja 2 jam. Buat apa? Ini ada adab atau apa ketika saya dibagi waktu, saya dipotong-potong. Ya biar aja dia ngomong. Loh, kan ibu bertanya ke saya tadi. Iya kan? Jadinya saya jawab. Nyala. Bu Yuni, Bu Yuni, Bu Yuni, ini saya Budi. Kamu kan pernah belajar sama saya ngaji. Jangan Lalu malu-maluin muridnya apa. membudi juga. Kamu tuh baru saya ajarin masalah Ar-Rahman aja begini. Kan saya udah kasih tahu sama Anda. Anda jangan dulu masuk ke agama ke Zoom Kristen. Kuatin dulu akidah kamu. Masalahnya Begini itu bukan akibatnya. kayak gitu loh. Saya sekarang Saya kecewa loh ngajarin kamu ngaji loh kalau kayak gitu caranya. ya udah, itu terserah Anda. Kalau Oh, rasa sudah. kecewa, Anda Ya, rasa semuanya akan dilawan ibu ini. Islam itu pura-pura itu. Istighfar. Coba Bu Yuni, Bu Yuni, Bu Yuni, dengerin ya. Saya malu di sini ini Bang Zuma ini adalah orang yang kita panut di sini untuk mempelajari agama kita. Tapi Bu Yuni membantah dia, dan itu ingat ya waktu lagi saat Bu Yuni mengangkat diri menjadi moderator, saya ada di sana loh. Saya juga ada di sana itu. Dan saya malu. Ya, oke lah. Saya Saya bilang malu saya pribadi. moderator itu nggak usah. Saya dengerin dulu Bu Yuni. Saya moderator ini kalau kalian nggak bisa terima ya sudah. Bukan gini Bu Yuni, Bu Yuni. Bu Yuni. Dibilang Kan sudah moderator, dari jadi sudah jam. lama itu Bu Yuni kita larang jangan Karena saya berangkat, jangan pergi ke Zoom Dibilang saya Kristen Bu munafik, Yuni. saya malas masuk, tapi ya Bu udah Yuni. naik lagi. Besok lagi bikin lagi ulah. Saya ini Coba. apa? Saya pun tanya baik-baik. Coba astagfirullahaladzim dulu Bu Yuni. Coba istighfar dulu lah Bu Yuni. Ingat ya Istighfar, tadi Bu. ayat-ayat Istighfar, yang Bu. disebutin nama Bang Zumi Nah. itu benar loh. Hati-hati. Itu saya tanya. Oke, saya baru belajar ikro satu. Bang Juma kalau Saya mak kok. susah Hah? kalau Bang. Tapi adakah tulisan di TikTok orang-orang yang nggak pinter ngaji dilarang masuk? Sabar saja sudah. Allah. Jadi sebenarnya teman-teman konten ini di live kan bukan untuk Bu Yuni ya. Konten ini saya live kan untuk orang-orang Kristen di luar sana, utamanya bom-bom in the gang. Bahwa orang yang Anda jagokan itu sebenarnya adalah santri dari saudara-saudara saya. Paham kalian semua? Tadi siang, Saya kena mengena dengan bom-bom lain, masa saya tadi mau siang, marah? ya tadi siang saya dibully di tempat bom-bom itu, dan dengan bangganya mereka mempertontonkan video Ibu Yuni. Dan itu mewakili umat Islam secara keseluruhan. Lah kamu yang Astagfirullahaladzim. sekarang kamu yang ngamuk kesal. Jadi, Ya, si Juma. Saya dari awal juga tahu Ibu Yuni pasti ada gangguan, Itu yang gitu ya, kamu pasti ada di bawah gangguan. lalu Nah, marah ke Ada gue. beres ini Bang Juma. Masalahnya pasti ada Betul, gangguan, Iya. pasti ada Betul, gangguan. betul. Jadi Betul. untuk bom-bom dan juga teman-teman yang ada di VIC, kemudian apalagi namanya satu, Itu ya yang ada di TikTok, ya yang Solanta semua ya. Lihat ini Saya Ibu live kan di Yuni TikTok ini. juga ini. Ini Ibu Yuni adalah saudara kami muslimah. Oke. Tapi setelah saya kenal guru-gurunya, beliau ternyata adalah para ustadz, ya sahabat-sahabat saya. Berarti mohon maaf, kalian salah paham dengan beliau. Beliau ini, Mending saya Bang Zuma. Maaf Ya. saya. beliau ini ya ternyata santriwati daripada teman-teman saya. Jadi jangan kalian manfaatkan beliau untuk kemudian menyerang kami umat Islam. Kesalahan yang terjadi kemarin itu antara saya, kalau saya salah, artinya saya dikagetkan dengan kondisi yang ada, karena saya baru menghadapi kondisi seperti itu. Oke ya, jadi jangan kalian berbangga diri, wah ada senjata baru nih,
bernama Bu Yuni yang bisa kita pakai untuk kemudian nyerang Islam. Sama seperti Ibnu Kalam. Ibnu Kalam itu sudah menjadi murtad hakiki dia. Dia sudah murtad hakiki. Tadi waktu saya dibom-bom itu, benar-benar dia sudah murtad. Bukan lagi Islam dia, tapi dia sudah murtad benar-benar. Ya, mudah-mudahan Ibu Yuni ini tidak terkontaminasi dengan Ibnu Kalam. Mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Amin. Amin. Tapi Pak Ibnu Kalam itu betul-betul sudah murtad dia. Dia sudah mengakui Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan sejak dalam Al-Quran sudah dijelaskan menurut dia. Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan di dalam Al-Quran menurut Ibnu Kalam. Dan dia tantang saya debat. Ya, jadi sebenarnya bukan Ibu Yuni yang saya peruntukkan ini malam, karena saya tahu keterbatasan beliau dan juga keterbatasan saya. Tapi yang ingin saya katakan kepada bom-bom in the gang, Anda jangan kemudian merasa dapat angin segar. Lihatlah apa yang terjadi malam ini. Oke? Itu pelajaran buat bom-bom dan teman-teman sekalian. Untuk Ibu Yuni, saya katakan, Ibu, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan untuk Ibu. Oke? Saya minta maaf dari hati yang paling dalam. Saya juga memaafkan kesalahan yang ada pada diri Ibu terhadap saya. Karena biar bagaimanapun, saya merasa terluka, Ibu. Ibu di depan orang-orang musuh-musuh Allah yang sudah bertahun-tahun kita berdebat ya dengan mereka, Ibu jelek-jelekan saya di sana. Saya maafkan. Semoga ini menjadi sebab Ibu mendapat pencerahan dari Allah, kemudian hati Ibu bisa dilembutkan. Mari belajar Al-Quran sama Bang Budi, sama Ahi Yusuf, ya, sama saya juga boleh. Saya juga boleh belajar sama Ibu ngaji, belajar sama Ibu belajar Quran. Tapi pesan saya satu, Bu. Jangan sekali-sekali kemudian Ibu masuk ke dalam roomnya orang Kristen, lalu menganggap materi-materi yang ada di sana itu sebagai firman Allah. Jangan Anda menganggap bahwa itu adalah kalamullah. Jangan Ibu anggap bahwa itu adalah hadits daripada sabda daripada Nabi Isa alaihissalam. Percayalah kepada Al-Quran. Percayalah kepada Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 79 itu Ibu nanti baca. Bahwa ada sekelompok orang setelah Nabi Isa alaihissalam yang menuliskan kitab, menuliskan buku, dan menganggap buku itu adalah sebagai firman Tuhan. Kenapa, Bu? Kalau Ibu menganggap mereka apa yang mereka sampaikan itu adalah kalamullah, adalah firman Allah, seakan-akan Ibu menjadikan itu sebuah kebenaran, lalu kemudian penasaran dengan itu, ingin menguji Al-Quran melalui kami. Ibu keliru di situ. Lain cerita kalau Ibu japri ke saya, Bang Suma, atau kepada yang lain. Bang Suma, teman-teman Kristen mengatakan begini, bagaimana menurut Abang? Tapi kalau Ibu kemudian dengan petantang-petenting depan umum lagi live, Ibu bertanya kepada debater Islam di depan orang-orang non-Islam, itu dianggap sebagai senjata bagi mereka untuk menyerang Islam. Makanya di mana-mana sekarang itu Bu Yuni versus Bang Zuma, mereka tertawa. Padahal ternyata Ibu ini adalah santriwati dari sahabat-sahabat saya, Bang Budi, Ahi Yusuf. Mereka dengan saya itu satu badan. Saya jujur, saya minta maaf, Masya Allah. ya. Minta maaf, saya minta maaf. Benar. Allah Subhanahu Allah. Enggak, Bang Budi, Ibu Yuni ini tolong dirangkul. Kalau hatinya masih bisa diselamatkan, dilembutkan untuk menerima Islam. Dirangkul baik-baik. Silakan. Mungkin ada yang ingin Ibu Yuni sampaikan, atau masih mau ngatai saya gila juga, silakan, tidak apa-apa. Silakan. Dekat saudara sendiri nggak apa-apa. Dah, boleh, udah. Time saya bicara, berapa menit tadi bicara dia? Sekarang gantian saya. Tolong diam. Oke. Saya tidak pernah meragukan keislaman saya. Itu hak saya dengan Allah. Itu hak prerogatif saya dengan Allah. Nggak ada siapapun yang bisa mengganggu saya. Bang Firman boleh di-mute. Itu itu hak saya. Oke?
Dan kalau Anda mengatakan saya abu-abu lah, saya mau Kristen, saya murtad, itu saya sudahnya satu aja. Siapa Anda? Oke. Itu aja. Kalau Anda mengatakan saya murtad, ya terserah. Itu dosa kalian. Pahala buat saya. Itu aja, saya senang aja. Dan kalau kamu tadi pergi ke Jumat, tiba-tiba kamu ribut di Jumat, kamu tiba-tiba seolah-olah kamu menyalahkan saya. Loh, saya tahu apa. Bawa udah telepon saya, dia mau bikin suruh masuk. Saya nggak masuk. Ada saya tadi masuk lah. Saya nggak masuk. Aditya bikin itu Tamil, saya masuk sebentar aja. Saya memang udah hati saya udah sakit. Udah saya nggak masuk, saya tutup, saya off data sampai ke sore. Saya pun udah lelah. Karena saya terus terang saya baru dalam kayak beginian. Saya bukan mau nyerang siapa-siapa. Tapi saya cuma ingin beritahu kamu, jangan kamu seperti itu sangatlah sama orang. Terlalu membatasi privasi orang. Orang itu juga punya keinginan dia sendiri. TikTok, StreamYard itu udah kayak Facebook lah, semua orang boleh pakai. Bukan hanya di situ udah tulis itu orang goblok dilarang masuk, enggak, itu aja saya tahu. Dan ketika saya bertanya pun saya udah bilang kan, ketika saya pergi JCC nggak diterima, ketika saya di MDM saya di-kick, ya udah saya diam aja, nggak ngomong apa-apa, udah. Saya perlu luruskan Bu Yuni barusan masuk ke sini loh. Ya JCC sifatnya terbuka. Kemarin udah berapa bulan saya masuk nggak diterima di JCC. Nggak diterima karena apa Bu? Di sini sifatnya umum. Iya, tapi saya nggak diterima, berkali-kali saya di waiting room itu nggak dimasukin. Saya buat apa bohong? Nah, kalau Ibu mengatakan begitu, buktinya mana, Bu? Kami tidak pernah loh menolak seseorang yang masuk ke sini. Kami terima semua. Berkali-kali saya di masa saya lupa saya mau screenshot apa, udahlah. Nah, itu kalau Bu. kamu enggak, sekarang ini masalahnya kalau ketika saya bicara dianggap selalu saya buat fitnah itu apa? Saya pun heran. Saya pun heran. Buat apa saya mau fitnah-fitnah? Itu makanya ketika saya senang lah ngelihat Abang Jumal saya di TikTok, ya udah saya masuk ke sana sebentar. Udah jadi kayak begitu. Saya bilang TikTok kan semua orang masa setiap orang yang masuk TikTok, kamu jangan masuk TikTok ya, kamu belum pinter, kamu lebih baik ngurusin suami kamu, anak kamu, ya nggak usah masuk TikTok. Itu apa gitu loh, saya mau heran. Kenapa kalian tuh fokus dengan saya aja? Saya ke FIC saya diam-diam aja di sana saya belajar. Itu terserah lah, itu kan hak saya. Ketika saya mengaji pun saya mau ngomong apapun, masa saya gua hari-hari ngaji ya gitu. Mau dikasih tahu ke orang, ya kagak juga kan. Bu Yuni, saya cuma pesan gini aja sama Bu Yuni waktu kemarin, Bu. Tolong ya dipotong. Kalau mau masuk ke enggak, saya ngomong Bu. Iya. Ibu kalau mau masuk ke Zoom lain, coba baca dulu Al-Quran, terjemahannya dibaca dulu dari surat pertama sampai surat 114. Udah kuat akidah kita, baru kita mampu untuk masuk ke Zoom orang lain. Ibu kan untuk membaca Al-Quran kan masih belum bisa nih, belum lancar. Coba baca terjemahannya dulu untuk mempelajari Al-Quran. Jangan dipotong, boleh nggak? Saya yang bicara, Bu. Saya yang bicara. Keluar. Nanti kalian itu ngobrol sampai 2-3 jam nggak apa-apa. Saya udah capek. Bagi saya kesempatan ngobrol dulu, boleh nggak? Mas Budi aja nggak mampu. Nggak bisa nasihatin orang. Saudaranya. Ya, sebagai sesama Muslim kita saling menasihati itu wajar, Bu. Tapi kalau iya, saya terima nasihatnya, saya terima. Saya kan udah terima. Oke, saya terima ketika orang lain menasihati saya terima. Tapi kalau seandainya saya pergi juga, itu kan hak saya juga. Iya, memang itu hak Ibu. Kan mau Ibu ke sana ke sini itu hak kalian Ibu. itu menahan privasi orang. Tetapi gitu gini loh, loh. Bu, dalam dunia media sosial ini taktik dan trik ini memang digunakan. Ya, terus terang kami di sini kaget melihat Ibu Yuni masuk di ruangannya Oten, tapi dengan statement-statement yang katakanlah saya sendiri di sana loh, Bu, memojokkan kami. Nah, kami kaget dengan hal ini. Ada apa? Ini ada apa? Ya kalau perlu ke depannya lagi, ya main-main aja ke Zoom sini. Saya akan menerima kok. Di sini itu tangan terbuka, kecuali orang yang bikin ulah di sini itu saya keluarkan. Tapi selagi masih baik-baik saja, ya silakan gabung di sini. Di sini banyak ada Ustadz Tata, udah ada Mas Budi. Belajar di sini, ada ruang Iqra, ruang Al-Quran, ruang Tadarus ada di sini. Silakan.
kami terbuka, tetapi di sini jangan membuat statement-statement yang saling menjatuhkan. Kita sesama Muslim. Ya. Perkara ibu mau ke TikTok atau ke tempat lain itu monggo, silakan, itu haknya ibu. Tapi kami di sini hanya memperingatkan. Memang nggak ada hak kami untuk berkata begitu, tapi kami sebagai sesama Muslim merasa prihatin. Apakah kami tidak boleh merasa prihatin dengan adanya saudara saya main di tempatnya Oten, yang kami pandang di situ malah dipermainkan, ibu dipergunakan untuk menyerang kami. Ini kan suatu hal yang nggak baik, toh Bu. Itu sih saran kami, saran JCC untuk Ibu Yuni. Perkuat dulu keimanannya, belajar ngaji di sini, perkuat dulu keimanannya dan dihafalkan dan lain sebagainya. Gue gabung di sini, ada Ustadz Tata. Halo, saya boleh nambahin dikit Pak Zul? Iya silakan. Gini, jangan Bu. diserang, cuma itu jangan diserang dulu. Enggak. Memang ibu mau kemanapun, ibu mau ke room Oten manapun, itu hak ibu. Tapi jika ibu sebagai umat Muslim, itu ada koridor-koridor yang sudah diatur oleh Quran. Teman-teman ada yang bisa bacain artinya aja deh. Al-An'am ayat 68 sama Quran surat An-Nisa 140 biar ibu ini bisa paham. Ada yang bisa bantu saya nggak? Al-An'am 68 dan An-Nisa 140. Ibu silakan dengar. Langsung dibacakan. Iya, biar ibu dengar apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di situ. Silakan. An-Nisa berapa? 140 sama Al-An'am 68. Ya, yang di chat itu jangan ada tuduhan-tuduhan. Kalau sebelum ada bukti ya, seperti Bu Yuni bla 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 bla. Jangan sampai kita nanti salah nuduh, tapi bukti belum ada, fitnah jadinya. Silakan Om Husaimah, silakan diminta tolong dibacain. Salah apa? Itu. Jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yakafaru biha wa yastahza'u biha wa la taqudu ma'ahum hatta yahudu fi haditsi ghairihi innakum izam misluhum innallah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah telah menurunkan ketentuan bagi dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, janganlah kamu duduk bersama mereka hingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kamu apabila tak berbuat demikian, tentulah serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Jadi saudaraku, maksud dari ayat ini kalau saya lihat bahwa kalau memang ada segolongan kaum mengolok-olok Al-Quran, janganlah kamu duduk bersama mereka. Itu maksudnya. Ini sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di neraka jahanam. Demikian Bu. Demikian Bu Abraham, silakan. Ya, makasih. Jadi jelas ya Ibu ya, ketika kita duduk sama mereka yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, maka jelas kita disamakan dengan mereka. Semoga bisa jadi perenungan Ibu. Makasih. Baik, terima kasih. Jadi, Contoh selanjutnya yang Hendres. dibaca. Ya, ada. Ya, silakan. Yang mau memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, saya mau menegaskan lagi ya, memang Bu Yuni ini ya Islam. Kalau pagi subuh itu saya sama Bu Yuni itu ya sering ngaji. Ya, jadi memang hal ini memang ya kesalahpahaman lah sebagian ya, karena ketika Bu Yuni pernah di-kick di MDM, JCC, mungkin waktu itu ada hal yang nggak sengaja ya, karena bukan hanya Bu Yuni sih sebetulnya. Bang Hiro Tigar pun pernah kena kick ya. Waktu itu ada sesuatu kesalahan lah ya, bukan disengaja itu ya. Cuman Bu Yuni kan nggak paham itu kan gitu. Ya saya juga sebetulnya juga pernah kan gitu. Ya, dan untuk Bu Yuni bersabar ya. Tarik nafas panjang dulu ya. Jangan kita emosi lah ya. Sebetulnya dari kemarin sebelum ini kan sebetulnya saya sudah banyak ngomong sama Bu Yuni, udah nasihati banyak ya, karena tiap pagi ngaji
Udah kita fokusnya itu ngaji dulu aja lah. Saya Bang Suret nih, ya juga banyak ngaji itu ya balik katam. Tapi kalau untuk mau masuk ke channel-channel Oten itu memang malas. Kenapa? Di sana itu mau debat apa? Mau nasihati apa? Orang budek semua kok kan gitu. Orang pemakan babi semua kok dinasihati. Nggak bisa. Ya. Nah, jadi serahkan aja orang-orang yang memang punya kemampuan, baik dia keilmuannya, intonasi bahasanya yang cukup tegas dan tajam, biar mereka sajalah. Kita kemana? Kita diskusi ayat-ayat Al-Quran, tadaburi ayat-ayat Al-Quran, baca belajar tajwid. Itu lebih bermanfaat waktu kita. Karena nanti gini Bu Yuni ya, kita umat Muslim kepada umat Muslim, kenapa harus menasihati? Pertama, nasihati umat Muslim itu adalah kewajiban, dan nanti kembalinya kepada yang menasihati itu pahalanya. Kalaupun nggak diterima, tetap dapat pahala. Ya. Kedua, memang hak kita, privasi kita mau kemanapun. Andaikan saya mau nyemplung ke lubang WC, ada kawan-kawan saya yang ngerti saya mau nyemplung WC, apa mereka mau diam? Enggak. Tapi kalau bilang ya biarin saya nyemplung WC, orang memang tubuh saya kok kan gitu. Ya tapi kan kita yang bau kan begitu. Ya. Jadi memang privasi kita mau kita kemanapun, tapi kan kita kan pakai akal. Bang Sueti kan selalu ngomongkan akal. Dengan akal kita akan ngerti mana yang untung sama yang rugi sama kita. Kalau rugi itu apa kan begitu ya. Oke lah ya Bu, ini mohon maaf ya kalau saya menasihati ini atau segala macamnya. Insya Allah kita udah saya Pak Usup, saya suruh keluar, saya keluar dulu. Assalamualaikum semua. Ya oke ya. Apa itu hak kalian, saya tanggung aja lah dosa. Jangan dulu keluar Bu Yuni, jangan dulu. Udah. Saya lebih baik keluar aja dulu. Saya mau keluar juga karena nggak ada pentingnya juga kita lanjutin. Ya gini, untuk yang terakhir, Insya Allah mungkin nanti statement dari Bang Zuma. Monggo Bang Zuma sekaligus ditutup aja ini karena sudah jelas arahnya ini kemana dan bagaimana Bu Yuni ya. Silakan Bang Zuma. Iya baik. Pertama saya minta maaf pada teman-teman yang lain ya terkait dengan apa yang terjadi ya. Jadi kemarin itu bukan cuman sekali ya. Ibu Yuni tiba-tiba muncul pada saat saya live, lalu kemudian mengajukan pertanyaan, di mana pertanyaan itu adalah pertanyaan titipan semua dari orang-orang Kristen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada sedikit pun saya memperlihatkan hal yang sifatnya itu secara pribadi kepada beliau. Saya sampai kurang lebih 2 jam menerangkan bahwasanya kita sebagai umat Islam itu kalau hanya sekedar ikut dengan teman-teman non-muslim, bukan dalam hal dialog atau berdebat tentang agama, tidak ada larangan. Tapi kalau kita belum tahu memisahkan antara hak dan yang batil, kemudian kita masuk ke ranah debat, maka kalau bukan hati kita yang mengeras, putus asa, bisa-bisa kita menjadi murtad. Kenapa? Islam itu berat, agama yang ada di sebelah itu enak, kenikmatan semata yang ada di sana. Sementara ini kita di Islam ini adalah penjara. Sijenul bagi kita. Ad-dunya sijenul mu'minin wa jannatul kafir. Jadi kalau orang-orang yang tidak memahami Al-Qur'an secara mendalam ya, lalu kemudian bergabung dengan orang-orang yang di seberang sana, bisa jadi dia akan jatuh cinta terhadap kekufuran. Nah, kemudian saya tidak menyimpan dalam hati kejadian kemarin itu. Saya udah lupa. Tiba-tiba Ibu Yuni ya muncul kemudian di TikTok membahas saya, menantang-nantang saya. Lalu kemudian kebetulan daripada itu saya tengok juga dari YouTube konten-konten daripada teman-teman debater Kristen. Loh kok saya yang dibahas, dipanggil-panggil di sana sebagai baby Suma. Mereka cerita tentang saya, terus cerita Ibu Yuni. Jadi dalam pikiran saya, oh orang ini adalah orang yang digunakan oleh mereka untuk menyerang kita umat Islam, untuk menyerang saya secara pribadi gitu sebagai kristolog. Nah, terbukti pada saat tadi saya ke bom ya, dipertontonkanlah video Ibu Yuni ini. Nah, kemudian
Ada yang japri saya, Bang, Anda ditantang sama Bu Yuni. Katanya dia ingin membawa teman-teman Oten 10 orang untuk mengawal beliau. Nah, saya yakin kali, kalaupun dia muslim munafik ini. Kan gitu. Karena sebagai apologet kan kita siang malam itu menunggu teman-teman Kristen untuk berdialog. Nah, sekarang ada orang yang ngaku Islam, lalu kemudian datang membawa 10 Oten untuk berdebat dengan saya, kan gitu. Nah, jadi yang saya katakan, oh ini jatuh-jatuhnya ini munafik atau ini adalah misionaris. Karena kan sebagai apologet kita banyak menemukan tipikal-tipikal orang yang kayak begini nih, pura-pura jadi Islam, belajar ngaji, kita nggak tahu latar belakangnya dari mana. Termasuk Ibu Yuni, ada nggak di antara kita yang tahu ini orang dari mana? Nggak ada kan? Serta merta masuk, kita kenal di Zoom, kemudian kita ngajari dia ngaji. Wallahu alam. Tapi faktanya kita dengarkan aja. Andai saja ibu ini tadi ya, ibu ini benar-benar sama seperti orang yang dari kecilnya disirami oleh kalbunya dengan Al-Quran. Kan muatan pembahasan saya, permintaan maaf. Ya kan? Saya mohon maaf Ibu Yuni. Tapi apa setelah gilirannya? Gak ada sedikit pun permintaan maaf saya itu berbekas pada jiwanya. Hanya kekerasan hati kemudian yang muncul kemudian. Jadi ya apa hendak dikata, teman-teman, saya minta maaf. Saya minta maaf, kita doakan saja beliau. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini hatinya dilembutkan oleh Allah, atau setidaknya jangan diikutkan lagi di dalam dunia dialog, di dunia debat seperti ini. Nah, teman-teman yang akrab dengan beliau, kalau menemukan beliau ada di Zoom teman Kristen, tolong dinasihati agar dia keluar. Kecuali beliau sudah tidak bisa untuk dinasihati. Saya kira begitu. Sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih atas nasihat-nasihat teman-teman sekalian. Bang Dazuma boleh sebelum Bang Zul, ke Umi Dini dan Bang Zul, Ibu sedikit Daangon, aja, boleh nggak? Nah, sebentar, sudah ada yang giliran ini. Sudah ada yang res tadi. Silakan Mas Odi. Nanti habis itu digilir aja. Oke, Mas Jul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba memberi dua pandangan dalam hal pertama. Katakanlah dia memang beragama Islam. Bukan berarti kita melarang orang untuk berdebat, tidak. Tetapi ingat, di saat Anda berdebat, Anda membawa nama Islam loh. Di saat Anda berdebat, Anda membawa utusan saya juga loh. Artinya apa di situ? Jangan pernah kita masuk ke ruang debat kalau kita belum mumpuni untuk itu. Mohon maaf, saudara-saudaraku, saya debat apa yang nggak pernah saya ikutin. Mohon maaf kalau saya sombong di sini, tapi ini sebagai motivasi. Saya lemah, Anda sudah ikut. Debat apa yang nggak pernah saya ikuti? Tetapi dalam debat agama ini saya nggak pernah mau ikut. Kenapa? Karena ilmu saya belum mumpuni. Ingat itu. Saya membawa agama Islam di sini berarti saya membawa atas nama umat saudara-saudara saya. Di saat saya di situ digombal-gombalin, diacak-acak oleh Oten, otomatis saya sama saja mengacak-acak agama saya. Jadi janganlah, dunia debat ini bukan dunia gampang kalau kita nggak mumpuni. Itu yang pertama. Makanya jangan kita hanya sibuk mencari panggung, tetapi yang kita jual itu adalah agama kita. Kita nggak paham, kita belum sampai ilmu kita, janganlah berdebat, jangan. Ya, karena bagaimanapun juga, kalaupun itu hak Anda, tapi Anda membawa nama agama Islam yang itu juga agama saya, kalau Anda tidak mumpuni, saya sendiri pun wajib memprotes Anda. Jadi nggak salah kalau kita memprotes itu. Itu pertama, kalau memang dia beragama Islam. Yang kedua, kalau dia memang tidak Islam, tapi mengaku Islam, berarti di situ dia sudah melanggar pasal Undang-Undang ITE. Kita bisa melaporkan itu. Kenapa? Cerminan dia, ya mohon maaf, kadang-kadang kita bukan ini, kadang-kadang saudara-saudara kita sebelah itu kan nggak mampu dia menghadapi kita ini, sehingga diciptakanlah hal seperti itu. Kita kan nggak tahu ini, diciptakanlah hal seperti itu seakan-akan dia Muslim. Ya, kalau hanya untuk memasang jilbab apa susahnya sih? Gampang itu. Nah, apabila Anda, ini ya, untung-untung Mbak Yuni ini dengar ya, apabila Anda ternyata bukan Muslim tapi mengaku Muslim, maka Anda akan berhadapan dengan hukum. Saya minta kawan-kawan kalau ada bukti-bukti itu tolong dikumpulkan. Saya sendiri nanti yang akan
melaporkan itu. Saya nggak main di sini. Ya, saya nggak main di sini. Kalau memang betul-betul Anda bukan Muslim, ya, kalau betul-betul Anda bukan Muslim, tapi bermacam cara Anda lakukan untuk menjatuhkan Muslim, ya, otomatis ini sudah penipuan. Mungkin 2 itu aja, Mas Jul. Terima kasih waktunya. Ini sekali lagi buat kita kalau kita belum mumpuni untuk berdebat mengatasnamakan agama, jangan pernah coba-coba. Tafadhol, Mas Jul dan Guru Ndazuma. Makasih. Lanjut. Baik, terima kasih. Makasih senior. Mas Sondi. Untuk selanjutnya Mbak Dini, habis itu Buddha Angon, terus Erwin dan Ika Sedunia, yang terakhir Mas Tata. Silakan diurut satu-satu. Oke, terima kasih Bang Zul. Jadi sebetulnya Umi mau minta maaf juga nih tadi karena Umi juga ada kendala dalam Zoom ya. Jadi salah satu harus dimatikan. Sebetulnya tadi Umi yang mungkin paling dulu ya Bang Zul ya mengangkat kasusnya Ibu Yuni ini karena Umi ngelihat di TikTok gitu ya. Ngelihat di TikTok terus Umi ambil 2 itu benar-benar bikin marah gitu loh Bang Zul. Makanya Umi langsung bikin konten. Karena yang pertama, pernyataan Bu Yuni ini nantang-nantang Bang Zuma mengenai masalah Yesaya pasal 9 ayat 5. Dia menyalahkan Bang Zuma, kemudian nantang katanya sediakan waktu 2 jam, saya tanya 10 pertanyaan dan Bang Zuma harus menjawab, kalau tidak berani silakan kamu mundur saja, artinya kamu malah bicaranya ngumpet aja kamu di kolong tempat tidur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bang Zuma dituduh menyesatkan jutaan umat katanya. Dengan menyatakan bahwa Yesaya, padahal sebetulnya Bang Zul, itu pada saat Bang Zuma membahas itu di JCC, kemudian diprotes oleh orang Kristen yang mengatakan katanya Nabi Muhammad ini adalah Allah menurut Bang Zuma. Itu Umi sudah bikin konten bantahan dan itu sudah menjelaskan semua dengan menggunakan dalil apa loh yang dimaksud Bang Zuma ini, bahwa Nabi Muhammad itu adalah penghapus dosa dunia itu apa, itu dalilnya Umi sebutkan di sana. Nah tadi Umi begitu melihat itu, jadi ini orang memang Umi udah kurang respect juga Bang, karena tongkrongannya Ibu Yuni ini kalau di channel Muslim paling di channel Aditya ya, tapi selebihnya dia nongkrongnya di channel Kristen aja. Makanya tadi Umi tanpa izin dulu ke siapapun, karena Umi ya memang ada kendala udah berapa lama nggak masuk Zoom, Umi tanpa izin kepada siapapun ya Umi bikin konten tadi sore. Konten Umi ya tentunya dengan apa ya, terus terang aja marah bukan berarti membenci, marah karena udah dia gitu loh. Yang dia membenarkan, justru dia membenarkan pernyataan daripada Kristen menyerang Bang Zuma seperti itu dengan mengatakan kalau Bang Zuma ini pada saat menjelaskan ayat tersebut telah menyesatkan jutaan umat dan Bang Zuma harus bertanggung jawab itu loh. Jadi mohon maaf sama semuanya, tadi Umi tanpa izin dulu Umi sudah ngangkat nih konten yang namanya Bu Yuni ini, dan setelah itu baru ada konten-konten di channel-channel Kristen. Terima kasih Bang Zul. Baik, terima kasih karena di sini banyak ngecat yang mengatakan Mas Zuma bla 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 bla. Nanti ya teman-teman Kristen nanti kita akan bahas. Ya sabar dulu. Saya akan atur. Satu lagi pertanyaan yang terakhir adalah Mas Tata. Ada Arki Buddha Angon yang telah hand raise. Silakan Arki Buddha Angon secukupnya, biar nanti kita bergeser ke tema yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila orang udah nggak ada ya, mungkin tidak sia-sia, tapi yang jelas kita ingin nasihat ini adalah untuk diri kita semua. Setiap diri kita adalah sedang memposisikan sebagai apa kita di muka bumi menurut konsep Quran. Sebagai mukminkah, kafirkah, munafikkah, fasikah, jolimkah, atau apapun itu yang ada dalam Al-Quran. Tentunya saya berdoa, kita sama-sama minta kepada Allah, semoga Allah menjaga kita dari fitnah zaman ini. Ya, kepada sahabat saya yang mungkin hanya berpikir gimana saya terkenal, bisa aja kan dengan mengencingi masjid kita akan terkenal. Ya, dengan membakar Quran kita akan terkenal, dan mungkin dengan ini pula. Saya harapkan ya kita bisa gampang terkenal dan kita dapat mungkin kalau udah fulus dengan fulus. Tapi saya harapkan bukankah cara-cara itu pula yang menjadikan kita ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya menegur, mengajak diri saya sendiri untuk menjadi terkenal, untuk menjadi kaya. Banyak jalan menuju ke sana. Tapi tentunya banyak cara juga yang Allah tetapkan atas itu semua. Ada yang halal, ada yang haram. Ada juga yang tengah-tengah atau subat. Saya harapkan kalau itu, ini pikiran saya ya, kalau itu ada suatu motivasi dalamnya, ayolah.
Ya, berapa yang dunia ingin kita kejar? Berapa harta yang akan kita dapatkan dengan ini semua? Kalau ternyata kita jelas-jelas telah mengkhianati agama Allah ini, kita akan diminta pertanggungjawaban. Berapa dan yang kita dapatkan, anehkan ada yang menyumbang kita dengan cara-cara ini. Sangatlah tidak pantas kita menerima itu semua. Ya, saya atau kita umat Islam tentunya menghukumi orang dengan apa yang kita lihat. Beliau kelihatan umat Islam. Kita tentunya sebagai umat Islam berkewajiban untuk menasihati beliau. Kemarin pun sebenarnya udah kami ya teman-teman di MMC pun udah memberikan arahan nasihat segala macam. Ternyata kayaknya sih belum ada hasil dari itu semua. Kepada teman-teman kekristenan, apa sih bangga kalian? Apa bangganya kalian? Apa hebatnya kalian kalau ternyata dengan cara Anda menggunakan tangan orang lain untuk membunuh kami? Apa bangganya kalian? Kalau mau berantem, berantemlah kami dengan kami. Kalau mau berlomba, berlomba dengan kami dengan fair. Jangan tidak seperti ini. Ya, kalian ingin mau maju mumpung, silahkan. Emang bagus. Ini momen bagi kalian. Tapi betapa bobroknya keagamaan kalian kalau cara-cara seperti ini. Ya, kita lihat WFM. Minta-minta Pak Juma untuk datang ke sana. Apa yang terjadi di sana? Pengecutan dipertontonkan. Kalian udah bingung hadapi Ustadz kami, Ustadz Juma ini. Atau Ustadz yang lain. Dan tidak maksud mengunggah Pak Juma dan itu. Kalian hakikatnya udah tidak mampu lagi melawan kebenaran Islam ini. Maka tentu dengan cara curang lah kalian akan menang. Dengan cara jolim gitu kalian menang. Dengan cara menggunakan tangan orang lain kami akan menang. Pertanyaannya, apa kebanggaan kalian dengan ini semua? Nurani kalian telah kalian jual dengan prinsip-prinsip asal menang, asal hebat, asal dapat fulus atau apapun itulah. Apa yang kalian dapatkan itu semua? Kebohongan, kepalsuan. Maka otomatis sesuatu dibangun dengan kebohongan, maka kebohongan pula yang akan kamu dapatkan. Itu Kang Jul yang dari saya aturkan terima kasih waktunya. Yang jelas saya mengajak diri kita, Quran itu ada. Munafik, kafir, joli, muhlisin, solihin ada. Dan masing-masing kita sedang menjadi pelaku dari itu. Kepada Bu Yuni ada karakter orang mukmin. Jadilah orang mukmin yang baik. Betul kata Kang Pak Sondi tadi, saya harapkan segera bertobat. Tahu salah, mengaku salah, dan segera memperbaikan itu semua. Demikian Ikhwan Fillah rahimakumullah, semoga bermanfaat. Hari Jumat tetap istiqomah, antum tidak sendirian. Kami ada dengan antum semua. Kelemahan kekurangannya ada pada antum adalah keluhan kami semua. Insya Allah kita akan tetap bersatu bersama dalam rangka memperjuangkan agama. Makasih Kang Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Khina. Makasih. Allahu Akbar. Makasih Kang Burak Angon. Bagus banget itu. Ya di sini ya di komentar sini banyak teman-teman Kristen yang katakanlah ngomongnya nggak karu-karuan. Ya ini saya beri kesempatan ya karena kita masih live ini. Silakan teman-teman. Dari saya juga bilang begini, cuma yang bilang sendiri kalau Muhammad adalah Allah yang kekal. Silakan saya untuk berbicara, untuk mengatakan bahwa cuma sepertinya yang kamu. Bang Jul saya dikit aja Bang Jul. Sebentar. Tahan dulu. Kita bergeser, kita nggak usah membahas masalah itu. Kita langsung masuk ke tema aja. Ini ada namanya Yesaya mengatakan bahwa Juma bilang kalau Muhammad adalah Allah yang kekal. Silakan Yesaya untuk menjelaskan apa yang kamu inginkan. Silakan Yesaya. Ayo silakan Anda bicara. Saya bicara. Ya. Silakan Anda bicara. Terus tunjukin buktinya, Bang. Ya, kita bergeser ke sana aja. Itu di chat ya, ada link ke channelnya Bang Zuma. Di situ ada videonya semua. Anda bisa nonton sendiri. Di situ ada Pak Tata dan seluruh anggota DMDM ya. Di situ Pak Zuma berkata, Mas saya tadi melihat videonya Mas Zuma. Di situ mengatakan Mas Zuma begitu ya. Nah, di sini memang ada yang bersangkutan, beliau hadir di sini. Ya. Betul. Nah, silakan aja ditanyakan apakah benar itu Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Apa yang Anda maksud dengan Anda ketika Anda mengatakan bahwa Allah yang kekal, Allah yang perkasa itu adalah Nabi Muhammad? Silakan. Saya mencoba untuk mengutip perkataan Anda semirip mungkin. Itu bisa dilihat sendiri. Baik. Saya sudah lampirkan tautannya di chat. Silakan. Oke, sebelum saya jawab, Anda dari sekte mana rupanya? Saya Kristen Bang. Ya, dari sekte mana? Kristen? Itu sebenarnya
tidak relevan. Saya dari Kristen. Iya, harus jelas. Kan itu berbicara mengenai kitab Yahudi kan? Bukan kitab Enggak, itu bukan kitab Kristen. kami. Itu kitab kami. Yahudi. Dari mana? Saya kitab kami. Dari mana Anda Ya, punya saya kitab? kami. Dari mana? Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Anda pertanggungjawabkan perkataan Anda ketika Anda katakan bahwa Allah yang perkasa, Allah yang kekal, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu untuk Muhammad. Silakan. Baik. Jadi konten saya itu panjang, Bang. Kurang lebih 3 jam gitu ya, membahas tentang itu. Saya mengatakan bahwa Yesaya 9 itu bukan untuk Rasulullah Muhammad SAW dan juga bukan untuk Yesus orang Yunani itu, bukan. Oke? Tapi saya katakan, kalau teman-teman Kristen memaksakan Yesaya 5 itu duduk Yesus di sana, maka saya katakan itu lebih pantas ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai Allah yang perkasa. Yes. Dan itu yang itu yang Anda nobatkan kepada Yesus kan? Ya, kami berkata bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Nah, sekarang saya jelaskan. Ketika Anda katakan bahwa Muhammad adalah Allah yang perkasa, di sini saya melihat bahwa yang membela Islam itu bukan Anda, tetapi Ibu Yuni yang sedang membersihkan nama Rasulullah. Silakan. Oke. Jadi begini, sekarang Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah yang perkasa. Padahal saya mengatakan yang perkasa itu adalah yang mengutus Yesus. Kan begitu ya? Jadi ketika saya mengatakan adalah lebih pantas Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan gelar itu, kenapa? Karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Jadi bukan Rasulullah yang sebagai oknum Maha Perkasa itu, bukan. Tapi yang mengutusnya. Kan ketika saya berbicara tentang Yesus, sisi keilahiannya itu adalah yang mengutusnya. Ya. Nah, sementara iman Kristen mengatakan Yesus itu adalah Allah yang Maha Perkasa. Saya katakan tidak. Ya, Allah yang Maha Perkasa itu lebih pantasnya kepada Rasul. Kenapa? Karena yang mengutus Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulullah Muhammad SAW. Dengan cara apa? Al-Quran. Coba kita lihat. Penasihat ajaib. Rasulullah menasihati alam semesta dengan menggunakan Al-Quran. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Raja Damai. Rasulullah Muhammad SAW mendamaikan semuanya dengan hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Quran. Dari mana? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bahunya terdapat tumpu pemerintahan. Lambang pemerintahan ada pada bahunya. Yesus nggak ada pemerintahannya. Rasulullah ada. Dia menjadi presiden. Baik. Jadi begini Bang Zuma, ketika tadi Anda katakan bahwa ini bukan kitab kami seperti itu, ya. Sebenarnya di dalam kitab orang Yahudi seperti itu ya. Kita akan membedakan ada 2 macam nubuatan, yaitu yang pertama apakah nubuatannya mesianik atau enggak. Nubuatan Yesaya 9 ayat 5 itu dikhususkan untuk Mesias. Ketika Anda katakan bahwa sebenarnya Muhammad yang lebih pantas untuk menyandang gelar itu, artinya di sini Anda telah berkata 2 hal. Yang pertama, Muhammad itu lebih pantas menjadi Allah yang perkasa, yang mana selama ini Islam menentang kami untuk mentuhankan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda sedang mengkonfirmasi bahwa Muhammad adalah seorang Mesias, Al-Masih. Apakah Anda sepakat dengan itu? Ya, jadi gini, di dalam pemahaman saya, mereka para nabi ini adalah orang yang ditasbihkan. Orang yang dilantik oleh Tuhan pencipta langit dan bumi sebagai pemimpin, sebagai nabi, sebagai rasul. Kalau Anda mengatakan Yesus Mesias, bukan cuma Yesus Mesias, banyak Mesias lain. Mereka adalah para nabi, mereka adalah para rasul. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan itu adalah Mesias, sekarang begini kawan, agar Anda sadari, Yesaya 9 itu saya katakan kepada Anda, bukan untuk Yesus, bukan untuk Rasulullah Muhammad SAW. Apa masih kurang? Tapi kalau saudara masih tetap menjilat kitabnya orang untuk Tuhan Anda yang manusia itu, maka saya katakan lebih pantas Rasulullah Muhammad SAW Anda tuhankan. Karena fakta-fakta di lapangan. Saya berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan itu adalah Tuhan saya.
Anda yang berkata bahwa Rasul Muhammad itu lebih pantas menyandang gelar Allah yang perkasa. Artinya di sini ya, tahan dulu. Mas Andi monitor, Mas Andi. Bentar. Mas Andi monitor. Ya, Mas Jul. Tolong bantu saya ya. Ini ada tamu soalnya. Ada tamu di rumah ini. Tolong jadi moderator, tak kasih satu host. Jangan aku lah. Oke lah, dilanjut. Sebentar kok, ini ada tamu soalnya. Oke, lanjut. Dari luar kota. Ya, terima kasih. Dilanjut Mas Juma dengan Yesaya. Dan ada pemikir ulung juga nanti. Silakan dilanjut. Begini Pak, saya juga kebetulan ini ada acara di sini. Ya, jadi saya bisa offer ke teman saya pemikir ulung ya Pak ya. Soalnya saya lagi ada tamu juga sebetulnya. Nanti 15 menit saya kembali lagi kok. Makasih. Ya. Silakan Pak pemikir ulung. Enggak, bentar dulu, sebelum ditambahkan ditanya dulu sama Bang Zumanya. Bang Zuma gimana? Enggak apa-apa, Bang? Iya, enggak masalah. Enggak apa-apa, Gurunda ya? Iya, enggak masalah. Oke, terima kasih. Oke. Silakan pemikir ulung kalau ingin melanjutkan, silakan. Ya, saya tadi diminta untuk datang sini sama Mbak Yuni, cuman memang karena saya lagi sibuk, saya nggak bisa dan baru datang ya. Cuman saya monitor lewat YouTube ya. Jadi tadi framingnya Budak Angon bahwa ada semacam matematika. Bentar Pak. Ini nggak ada lari ke. Enggak, saya cuma. Ustadz ini. Iya, saya. Ini persoalan tadi tentang saya dengan Bang Zuma. Ada pertanyaannya gitu. Ke sana, iya. Oke. Jadi sebagai sahabatnya Mbak Yuni, walaupun kita berbeda iman, ya saya menganggap dia sebagai manusia juga gitu. Jadi saya nggak punya hak untuk menganggap dia lebih rendah dari saya atau apapun juga gitu. Jadi saya juga prihatin ya, justru teman-teman muslimnya yang seharusnya menguatkan dia. Gak usah kemana-mana Pak pemikir ulung, langsung ke substansinya aja. Substansinya kan. Ya nggak usah framing kayak gitu, nggak usah, langsung aja. Langsung. Anda saya kasih kesempatan untuk ngomong langsung. Budak Angon tadi framing katanya. Nah gitu aja langsung. Yuni. Nggak ada satupun yang kami menyuruh Yuni, ya. Jadi Budak Angon juga jangan framing gitu. Jadi kalau kalian cuma bisa framing tanpa ada pembuktian, inilah menjadi permasalahan. Enggak, sekarang ke substansinya sama Bang Zuma ini apa? Pemikir ulung. Ini tadi kan Anda ini kan melanjutkan dari saya ini. Ke substansi saya aja nih sambung yang kemana-mana. Kalau Anda ke Kang Budak Angon lain lagi itu topiknya gitu loh. Saya aja Bang Sandi, saya. Jadi ya selesai aja ya, biar gak kemana-mana. Jadi saya juga akan mengatakan seperti Bang Juma. Karena memang yang pantas Nabi Muhammad, Raja Damai. Gini loh ya, kalian harus tahu. Di dalam perjanjian lama, para nabi itu kadang-kadang disebut Allah. Coba dalam Keluaran 7:1, aku akan menjadikan Musa sebagai Allah. Maka di Yesaya itu yang pantas ya Nabi Muhammad memang. Tapi kan orang kan memframing, Bang Juma mengatakan, nah salah dengar. Tapi yang dimaksud Bang Juma saya paham. Memang yang pantas Nabi Muhammad di situ. Gitu. Masalah menurut Kristen itu Yesus ya silakan. Gitu ya. Jadi gitu arahnya menurut saya gitu ya. Silakan Gurunda Juma. Ya, jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara Kristen, jangan Anda kemudian merasa tersakiti gitu ketika status kata Allah yang kalian ambil dari Al-Quran itu dinobatkan kepada baginda. Karena ingat, sekali lagi kata Allah itu diambil dari Al-Quran, itu referensinya ada nggak? Terus ambil dari mana? Oh, Anda nggak tahu inskripsi jabat ya? Makanya iya, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Iya. Kalau Anda coba terangkan okay, kepada saya. Anda tahu kata Allah itu diambil dari siapa? Iya, coba. Dari mana? Kata Allah itu diambil oleh orang Arab Kristen pada inskripsi jabat. Jadi terjemahan kalian itu dari bahasa Arab ke Indonesia gitu. Kata Allah itu sendiri, makanya kalau ilmu Anda nggak seberapa Juma, jangan terlalu banyak framing gitu. Ya enggak, maksud saya gini loh, kitab yang Anda terjemahkan masuk ke dalam bahasa Indonesia itu kitab apa? Bahasa Inggris kah, bahasa Belanda kah, bahasa Yunani kah, atau bahasa Arab? Sekarang Anda mau bilang bahasa Arab itu monitornya orang. Ilmu kamu tuh nggak seberapa tuh. Ini kata Allah yang Anda gunakan di Indonesia ini, Anda ambil dari kitabnya orang Arab, kitabnya orang Belanda, kitabnya orang mana nih yang masuk Anda terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Sekarang Anda mau bentar satu dulu. Bahwa bahasa Arab itu adalah monopoli Islam.
Pemikir ulung, kamu baca dulu di dalam yang menurut kamu itu adalah kitab Kristen kuno. Silakan baca di Pesita Allah atau Allah. Alif lam lam ha. Al-ilah. Alif lam lam ha atau Di inskripsi Zabat itu al-ilah. Nah, jadi gini, kalau misalnya kalian juga nggak punya referensi terhadap literasi yang jelas gitu, cuman bisa ngoceh bahwa menyatakan bahwa bahasa Arab itu adalah monopoli orang Islam, wah itu udah kebangetan tololnya gitu. Oke, jadi gini kawan. Satu-satu tolong, bentar, saya minta satu-satu tolong. Minta satu-satu. Ini tadi berkerunung sama Bang Suma. Berkerunung. Anda boleh marah, tapi jangan ke fisik. Tolong itu sepakat dulu ya. Tolong, boleh kita berdebat, tapi nggak boleh menyerang fisik. Nggak boleh ngomong kalimat-kalimat tolong. Oke. Iya, makanya saya ingatkan, ya. Oke, kawan-kawan yang lain. Bentar dulu. Tolong kawan-kawan yang lain dulu standby. Kalau nggak saya suruh, jangan. Silakan berkerunung sama Bang Suma dulu. Lanjut silakan. Jadi begini, kalau Anda harus saya dulu yang tanya kepada Anda. Saya tanya dulu. Dalam bahasa Ibrani yang kemudian Anda katakan digunakan oleh Kristen Arab, itu diterjemahkan dari kata apa di Ibrani masuk ke kata Allah? Itu dari Ibrani ke kata bahasa Arab. Kan orang Arab pada waktu itu sudah ada. Tapi iya, yang saya tanya di dalam bahasa Ibrani, ketika ditranslate ke dalam bahasa Arab, muncul kata Allah untuk Kristen di Arab, itu dari kata apa rupanya di Ibrani? Coba dengerin, jangan cuma bisa nanya ya. Tadi klaim Anda apa? Bahwa orang Kristen mengambil kata Allah itu dari Al-Quran Anda. Iya, khususnya di Indonesia ini ya. Oke, Al-Quran itu kapan adanya? Kalau Kristen Indonesia mana duluan dengan Al-Quran saya? Loh, Kristen Indonesia dengan Al-Quran, Anda bilang mana duluan? Oke, kata Allah dari Al-Quran. Jawab dulu dong. Duluan mana Al-Quran saya yang 1400 tahun yang lalu dengan Kristen yang ada di Indonesia ini? Duluan mana? Duluan mana Al-Quran Anda dengan Kristen Arab? Enggak, saya tanya Anda dulu. Jadi gini. Oke, duluan Kristen Arab daripada Al-Quran, oke? Iya. Oke, nah sekarang Anda jujur. Duluan mana Al-Quran saya dengan kitabnya orang Kristen di Indonesia? Sekarang Anda jujur bahwa kata Allah dari Al-Quran itu dicontek dari Alkitabnya orang Arab. Ya ampun. Tadi ngatain saya goblok, ngatain tolol. Anda bilang. Sekarang saya tanya sama Anda. Saya tanya, kata Allah dari Al-Quran itu dari mana? Saya kan sudah tanya, saya sudah jawab bahwa Kristen Arab lebih duluan daripada Al-Quran. Oke. Nah sekarang saya balik nanya. Duluan mana Al-Quran saya daripada Kristen yang ada di Indonesia? Kata Allah dalam Al-Quran Anda itu diambil dari siapa? Saya tanya kepada Anda dulu nih. Enggak, supaya jelas. Enggak, dengar dulu. Saya tanya sama Anda, duluan mana Kristen Indonesia daripada Al-Quran saya? Oke, jujur. Anda bicara seperti ini, berarti kan orang Kristen merefer ke kata Allah itu bukan kepada Allahnya Al-Quran. Tapi kalau begitu makanya saya tanya tadi. Di dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan masuk ke, tapi bukan bahasa Ibrani sih, bahasa Yunani yang diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Arab, kata apa sehingga bisa menjadi Allah di Arab Kristen? Silakan. Al-ilah, Elohim. Oh, gitu. Ternyata. Oh. Elohim itu Anda katakan Allah gitu. Ke Arab menjadi Allah. Hah? Itu kan bahasa serapan dari Arab. Elohim itu ngerti enggak bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya Elohim? Ayo. Ilah. Ayo. Nah, sekarang Anda nggak bisa mengaburkan substansinya. Gimana sih saudara? Anda jangan nanya. Saya dengarkan. Nggak usah dulu. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Bentar dulu. Pemikir dulu. Jangan lari ke substansinya dulu. Itu substansinya kan? Bukan substansinya itu. Kalau Anda nggak lari ke substansi, mohon maaf, saya nggak izinkan Guru Ndazuma untuk berdialog sama Anda. Karena bukan apa-apa, Guru Ndazuma kami ini mahal.
Ya, sekali lagi saya ingatkan. Ya udah, saya Ya sangat mahal. Oke. Kalau Anda nggak bisa ke substansinya, kalau Anda nggak bisa ke substansinya, saya minta Guru Ndazuma nggak menjawab. Tapi saya minta kesini pertanyaan yang hanya lain. demi Mbak Yuni sekali lagi. Saya kesini hanya demi Mbak Yuni. Jangan demi kami ya. Silakan aja dibujuk dia supaya murtad, nggak apa-apa kok. Enggak, Zuma tuh receh buat saya. Dibujuk, Dan dikasih memang Indomie apa kek. Ya. Kemampuan diskusinya nggak ada gitu. Kan biasa gitu. Kan itu saya misi hanya kalian kan. demi Mbak Yuni, dan Mbak Yuni bisa dengerin Oke. ini. Ya, silakan. Saya udah selesai pemikir dulu. Udah selesai ya, pemikir dulunya udah clear ya. Iya, Udah selesai ya. Ya kalian juga Ya, jangan terlalu. ya udah. Ya enggak, Anda udah kami kasih loh kesempatan untuk ngomong. Iya. Iya kan? Apalagi gitu loh. 1 menit. Apalagi gitu loh. Belum tentu kami di Zoom kalian tuh bisa seperti ini dikasih kesempatan ngomong. Siapa? Kata siapa kami tak mulai itu nggak perlu kami sebut. Anda dikasih kesempatan ngomong. Bahkan mohon maaf Mikir Ulung, ya. Saya bisa Bahkan kawan-kawan saya Muslim pun ngomong saya larang. Saya kasih ada kesempatan ngomong. Ya, Artinya cuma itu udah minta, jangan terlalu kejam sama Mbak Yuni, itu aja. Ya udah, makasih Sarah. Oke, sebelum Guru Ndazuma, saya rasa Guru Ndazuma nggak usah perlu jawab lah. Ini bukan apa. Silakan Bang Ben Abraham. Habis itu ya Bang Ben silakan. Pemikir ngomongin. Bentar Kak Budi. Ini saya ketawa. Dia mengatakan. Nggak apa-apa, dia udah kabur. Setidaknya kita perlihatkan untuk penonton Bang Ben. Lanjut. Jadi dia mengatakan kata Allah dari kata al-ilah. Ini orang kalau nggak paham bahasa Arab ya gini. Sejak kapan kata Allah dari kata al-ilah? Itu kan isim yang berbeda. Satunya isim ma'rifat, satu isim nakhiroh. Satunya bentuk jamak, satunya bentuk saniyah. Lihat orang goblok yang mengatakan kata Allah dari gitu al-ilah. Belajar nausoroh itu. Dengan PD-nya dia mengatakan kata Allah dari kata al-ilah. Suruh belajar ikro dulu baru naik ke nausoroh itu nanti. Sejak kapan tiba-tiba ada isim nakhiroh berubah misalnya jadi isim ma'rifat kan goblok. Yang parah Elohim juga tuh, Elohim jadi Allah. Elohim itu ilah, al-ilah. Kalau dalam bahasa Aramaik elaha. Ini nggak ngerti bahasa Semitik, tapi pedenya minta ampun gitu loh. Jadi tadi saya ketawa kepingkel-pingkel. Ya sebenarnya gini, Akiben. Sebenarnya ruangan kita berdebat ini bukan untuk meyakinkan lawan debat kita, bukan itu. Lawan debat kita ini nggak perlu kita yakinin. Tapi tujuan kita berdebat ini adalah untuk memberi ilmu kepada para penonton. Itu tujuan kita. Aku habis ini Bang Sandi. Oke, Bang Ben masih ada sebelum ke Tata atau ke Umi ini? Ya, aku masih ada? Ada. Mungkin saya ada satu dikit aja ya. Oke, silakan. Mereka tetap ngotot bahwasanya kata Allah itu dari generic noun atau generic name. Coba tunjukkan ke saya satu aja kamus ya leksikografi yang mengatakan bahwa kata Allah itu punya bentuk dasar kata akar kata. Silakan, saya tunggu. Soalnya ini orang goblok-goblok ini ya, oten-oten nggak becus bahasa Arab soalnya. Sampai kapan Bang ditunggunya Bang? Ditungguin sampai kapan? Cepet weh, gatal mulut deh. Oke, Bang Ben. Oke, saya rasa cukup. Ustaz Tata habis itu baru aku dulu. Bahan aja apa? Umi dulu. Oke, silakan Umi. Oke ya, ini Umi juga sekalian nih kasih nutrisi sama Otennya. Jadi kalau di dalam kitabnya Kristen Ortodok itu bukan Allah, ya bukan alif lam ha, tapi Allah, ditulisnya Allah. Silakan tanya siapa Romo Aldo. Yang pertama itu. Kemudian kalau kita terjemahkan yang ada di dalam bahasa Hebrew Yod He Waw He itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif lamet he atau alif lam ha. Ya, sekarang untungnya orang udah kabur ya. Kitab mereka itu adalah Bible. Original teksnya adalah bahasa Yunani Helenistik, bahasa Greek. Kita tanya di dalam bahasa Greek ada nggak kata Allah? Sehingga mereka mengklaim kalau kata Allah itu dari umat Kristen awalnya. Nah itu ya. Jadi jangan ngaku-ngaku deh ya, ini umat Kristen nih ya. Sudah jelas kata Allah itu ada di dalam Al-Quran. Masih saja mau ngebantah. Oke, silakan Ustaz Tata, itu aja. Oke, lanjut. Ustaz Tata. Ya, jadi apa ya? Dia mau menggiring dari bahasa Arab apa? Ilaha katanya. Padahal kalau kita pakai mau Islam kayak mau pakai munjid atau kita muqaddas, itu memang udah nama pribadi untuk Allah. Kalau dari ilah itu maka bisa ditasrif nanti. Contohnya misalnya gini ya. Kalau Allah itu tidak bisa ditasrif. Ditasrif itu sorof maksudnya. Misalnya ilahu ilaha ini ilaha
ilahahu ilahahuma ilahuhum ilaha ilahahuma ilahuna. Masa Allah satu, Allah dua, Allah tiga gitu nantinya. Nah, makanya Allah itu tidak bisa ditasrif. Berarti Allah itu, jadi Allah itu tidak bisa ditasrif karena memang nama pribadi sudah. Kalau ilah nanti, berhala pun bisa ilah yang mereka sembah. Nah, makanya kata dalam apa ya, kalau kita pakai orang-orang ulama, maka walafdul jalalah wa Allah ilmun ala datil khaliqi ajwa jalla tafrudu bihi subhanahu wa la yutlaqu ala ghairihi wa la yusyarikahu fi ahadun. Jadi itu memang hanya dia sendiri yang memiliki nama ini. Maha suci dia dan tidak dikaitkan kepada selain dia. Kalau ilah ya bisa, makanya kata Bang Juma tadi. Coba ilah kalau ilah itu kalau ilah Elohim bagaimana? Nah mereka dia ada berani jawab tadi. Ya, karena nanti kalau Elohim itu sama dengan ilah nantinya. Kalau Allah enggak. Bahkan di dalam At-Tabari ya, itu qala Abu Ja'far wa matawilu qaulullah Allah fa innahu ala ma'na ma ruwiyalana min Abdullah bin Abbas huwa alladhi ya'lihu kulla syai'in wa ya'budu kulla khalqin. Langsung saya pakai artinya menurut Ibnu Abbas ya, dialah yang sedang diilahkan, diibadahi setiap sesuatu dan setiap ciptaan berbakti padanya. Yang terakhir, Allah ilmu ala Rabbi tabaraka wa ta'ala al-ma'bud bihaqqin duna siwa huwa wa khassu asmaullah ta'ala. Jadi nama yang khusus untuk Allah. Jadi bukan dari al-ilah, enggak. Ya makanya kalau ditanya itu kan sebelum Islam ada. Iya memang. Makanya orang-orang Nasrani mengatakan Allah itu adalah ismun ala datil khaliq jami'il kainat. Sama dengan Islam. Nah, terus dari mana? Maka dalam segi sejarah itu dikenalkan oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Bani Jurhum, Bani Huza'ah. Maka ketika Rasulullah diutus tidak mengenalkan nama lagi. Tinggal meneruskan nama yaitu Allah yang sudah dikenalkan oleh nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim. Gitu ya. Jadi apa? Tadi itu mau menggiringnya apapun cuma pemikiran dia, tapi tidak punya dalil itu. Kalau kita mau pakai pendapat ulama banyak dalilnya. Bahkan di Munjid ya, yaitu kamus yang terkenal di seluruh dunia itu, kamus Arab. Itu karangannya Pastur malah. Begitu juga kita muqaddas sama tentang Allah itu sama seperti dalam Islam. Ismun ala datil khaliq jami'il kainat. Gitu ya. Jadi seperti itu. Terus yang terakhir. Karena tadi berhubungan dengan Mbak Yuni. Ingat ya. Kayak kita semua terutama Bang Juma. Benar, kita melarang itu kalau kita tidak punya ilmu, janganlah duduk-duduk bersama mereka. Lalu dibuat permainan. Kalau ditanya tentang Al-Quran, apakah kita akan menjawab sesuai pemikiran kita? Sedangkan apa? Mangkor Al-Quran biruyatihi fal mutabawa maq'aduhu finnar. Barang siapa yang mengartikan Al-Quran dengan pemikirannya sendiri, maka disiapkan api neraka. Sedangkan mereka pasti nanya kan, kalau tidak punya kapasitas, bagaimana menjawabnya? Nah, terus jangan mengatakan yang tahu cuma Allah, saya murtad atau muslim. Tidak seperti itu. Itu namanya hablum minallah saja. Sedangkan kita dalam Islam hablum minallah wa hablum minannas. Ya, hablum minannas apa? Berbuat baik jangan sampai membuat fitnah. Apa fitnah itu? Kita dibicarakan oleh teman-teman saudara kita. Misalnya saya itu perbuatan saya yang aneh-aneh. Sehingga di Zoom saya dibicarakan. Berarti saya ini tidak beres. Membuat fitnah. Apa fitnahnya? Orang membicarakan tentang saya. Sama dengan gini. Terakhir. Mu'ad ini, sahabat Mu'az, dia itu kalau sholat ya, menjadi imam itu dia baca surat yang panjang. Oh ini orang-orang di pasar-pasar mengatakan, saya gak suka kalau Mu'az jadi imam. Banyak orang bicara. Akhirnya Rasulullah mengatakan, hai Mu'az, jangan kamu membuat fitnah. Apa fitnah di situ? Gara-gara ulah dia orang bicara rame. Nah, orang-orang yang kami melarang itu, ya, karena menjadi pembicaraan, berarti membuat fitnah orang itu. Jadi ketika orang MMTI, JCC, atau MDM semuanya mengatakan, itu loh, sering ngumpul ke orang-orang sana, nanti dibuat mainan. Nah, pembicaraan seperti ini, berarti orang itu membuat fitnah dengan sesama muslim. Jadi, jangan fitnah itu bukan hanya perbuatan jelek, perbuatan baik pun, kalau membuat pembicaraan orang menjadi geriduk, itu fitnah namanya. Jadi kita melarang itu tujuannya apa ya? Untuk kebaikan kita bersama, sesama debater. Terus, untuk apa dia datang ke Bang Juma nanya-nanya, padahal Bang Juma jadi oten. Kalau cuma sesama muslim, ngapain? Mau buang-buang waktu kan? Mendingan datang saja saya, bukan saya sombong. Tapi ini cuma itu untuk ilmu.
saya di JCC setiap hari buka tanya jawab, apapun tidak kami batasin. Kenapa tidak datang saja? Tidak usah mengganggu orang yang lagi debat, yang cari oten. Ya, mendingan datang ke JCC atau nanya di LC, apapun pertanyaannya silakan, kami jawab insya Allah kalau bisa, gitu ya. Mungkin itu, Bang Sondi, silakan. Terima kasih Ustadz Tata. Sebelum kami bentar, ya paham. Sebelum kami bentar, aku ingat profesorku mengatakan dulu di kampus begini. Lebih baik Anda berdebat dengan 10 orang yang punya wawasan daripada Anda berdebat dengan orang satu goblok. Artinya apa? Artinya apa di situ? Itu kata Imam Syafi'i. Artinya apa di situ? Di saat tadi dia nggak bisa menjawab ya pertanyaan dari Bang Zuma, aku cut gitu loh. Kenapa? Berarti orang ini nggak berilmu. Ya, dia nggak berilmu. Mohon maaf, orang kalau nggak berilmu, mohon maaf, bukan aku nggak menghargai saudara-saudara yang lain. Orang kalau nggak berilmu, kita kan nggak pernah mau menjodohkan sama Guru Dazuma. Nggak mau kita nggak mau jatuhkan level Guru kita. Itu yang pertama. Yang kedua, nampak kebodohannya alasan dia masuk membela katanya Yuni. Hebat banget dia membela Yuni. Emang dia siapa membela Yuni? Habis itu ngacir. Nah, artinya inilah sikap-sikap seperti ini. Nah, inilah yang dari awal saya katakan tadi. Kalau kita belum punya ilmu, ini kembali lagi ke diri kita ya, orang muslim ini. Janganlah kita berani ikut berdebat, jangan. Kenapa? Karena di saat kita sudah berdebat, kita membawa nama agama kita loh. Ya akan bulan-bulanan gitu loh. Akan bulan-bulanan, jangan. Jadi ini sekali lagi ya lebih bagus kita berdebat dengan 10 orang yang punya wawasan daripada orang satu goblok. Kenapa? Maka Allah tuh menempatkan antara posisi otak dengan pantat itu jauh jaraknya. Otak untuk apa? Pantat untuk apa? Mungkin gitu aja. Silakan Umi, lanjut. Oke, tadi ini kembali lagi ke Yuni ya, baik Yuni atau dari pihak Kristen sudah sepakat dua-duanya ini mengatakan kalau mereka bersahabat. Padahal di dalam Al-Quran sendiri ada larangan bersahabat dengan kafir. Boleh kita, bukan bersahabat, boleh kita bersikap adil terhadap kaum kafir, tapi kaum kafir yang tidak memerangi agama Allah. Kemudian mengenai Yesaya 9 ayat 5 ini, si Yuni ini membenarkan apa yang dikatakan oleh kafir, bahwa itu adalah ditujukan untuk Yesus. Kalau kita setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bang Dezuma, kalau mereka mengklaim itu adalah untuk Yesus, benar, itu lebih tepatnya untuk Rasulullah. Sekarang gini ya, bagaimana dia kalapnya pada saat Bang Dezuma mengatakan itu lebih tepat dikatakan untuk Rasul, nubuatan itu. Padahal sebetulnya kalau kita berbicara Yesaya pasal 9 ayat ke-5, jangan dulu ke sana. Kita buka dulu lembaran pertama, halaman pertama, pasal pertama, nomor pertama. Di sana sudah menjelaskan nubuatan Yesaya itu untuk siapa. Ya, untuk siapa? Pandangan Yesaya bin Amos di Yesaya pasal 1 ayat 1-nya, nomor 1-nya. Ini pandangan Yesaya bin Amos untuk raja-raja Yehuda dan Yerusalem pada masanya raja-raja Hizkia, Ahaz, Amos, dan Yotam. Bukan Yesus, bukan Nabi Isa, bukan juga Rasulullah, ya. Tapi mereka dengan lancangnya mengatakan ini adalah nubuatan Yesaya untuk Yesus. Padahal Yesaya sendiri di pasal pertama, nomor pertama menyatakan bahwa ini adalah nubuatan Yesaya atau pandangan Yesaya bin Amos untuk raja-raja Yehuda pada masanya raja-raja Yotam, Ahaz, Hizkia, dan Amos. Ya itu tidak ada untuk Yesus. Nanti Yesus 6 abad, 7 abad kemudian baru lahir gitu loh. Ya, makanya di sana dikatakan telah lahir seorang putra untuk kita, artinya pada zamannya Yesaya sudah lahir. Nah, kalau umat Kristen menyatakan itu untuk Yesus, benar apa yang dikatakan Bang Zuma mengenai ciri-ciri nubuatan yang disebutkan oleh Yesaya bin Amos, lebih tepat untuk Rasulullah. Di mana salahnya? Nah, gitu aja. Itu tambahan dari Umi. Bang Sondi, silahkan lanjut. Oke, makasih Umi. Sebenarnya begini, kalau di dalam kita bicara tentang dalam dunia perdebatan, sebenarnya tujuan sasaran kita itu adalah audiens, ya. Bukan pendebat. Pendebat kita nggak peduli itu, karena bagaimanapun juga yang namanya lawan debat pasti akan tidak mau menerima, walaupun dia sudah terpojok, walaupun dia sudah masa kalah, dia nggak menerima, nggak masalah. Jadi sebenarnya ini mungkin taktik-taktik kita. Tujuan kita debat ini sebenarnya apa? Tujuan debat kita ini bukan untuk mencari kita pemenang, situ tidak. Tapi tujuan kita itu adalah menyampaikan kepada audiens biar audiens itu bisa menerima. Kalau dia beragama Islam, oh semakin kuat dah Islamnya. Alhamdulillah, agamaku udah benar. Kalau dia bukan beragama Islam, terbuka pintu hatinya gitu loh. Tujuan kita itu. Jadi nggak perlu kita gini-gini itu nggak perlu.
Ya, makanya kalau kita menemukan lawan debat yang tidak punya ilmu, sebaiknya nggak usah ditanggapi, bawa canda saja. Kita candain gitu loh. Nggak perlu kita harus marah ngotot ini, jangan. Karena kalau kita ngotot gitu, akhirnya yang tadinya kita ingin membawa misi positif menjadi negatif bagi audiens. Pasti akan menjadi negatif ya. Tapi kalau apapun itu kita lakukan, audiens itu pintar dia. Audiens itu pintar gitu loh. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Jadi sasaran kita debat itu sebenarnya adalah menyampaikan visi dan misi kita kepada audiens, bukan kepada lawan debat. Itu yang terakhir. Mas Jul, udah muncul Mas Jul? Oke, Bu Sandi. Oke. Jadi Ini Mas Jul ini sengaja nih menanya aku nih. Bang Sondi pesannya gini loh buat umat Kristen, jadilah Kristen. Ya jadilah Kristen yang tidak ke Yahudi-Yahudian, karena Yahudi dengan Kristen itu berbeda. Oke, betul, sepakat Umi. Yang kedua, setiap organ tubuh kita ini diciptakan oleh Allah itu ada fungsinya. Pergunakan itu. Apa fungsi otak ini diciptakan oleh Tuhan? Untuk berpikir, untuk tahu mana hitam putih, untuk tahu benar dan salah. Itu gunanya. Oke, silakan Dokter Nur Sema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya JCC dulu punya strategi. Apabila mu'alaf baru berdebat, maka Muslim satu mendampingi, satu pasang. Saya sering berpasangan dengan Josel, berpasangan dengan Indriati. Artinya kita tidak biarkan saudara kita jadi bulan-bulanan, harus ada pendamping. Jangan maju sendiri tanpa satu keilmuan. Itu yang terjadi dulu dilakukan oleh JCC. Jadi sudah bagus pengaturannya JCC dulu. Tolong dampingi. Jadi setiap Muslim mu'alaf kita yang baru, yang belum mengenal Islam, kita dampingi. Salah satu dari kita, misalnya Ustaz Tata mendampingi Josel, Ustaz Tata mendampingi Bu Indriati. Itu ya dulu yang terjadi, saudaraku. Kenapa tiba-tiba ibu ini langsung terjun ke lapangan tanpa pendamping gitu, Bung Sondi? Sehingga apa? Innamal muslimuna ikhwatun. Sesungguhnya Muslim itu saudara-saudaraku. Sehingga apa, nama kita yang dibawa di sana. Jadi Ibu Yuni ini barangkali sadarlah. Kalau mau belajar di sini, kalau mau berdebat mungkin mendampingan dengan satu Muslim yang maksudnya yang ada keilmuannya sedikit. Begitu saran saya. Terima kasih. Oke, makasih Dr. Sema. Artinya, kalau memang saudara-saudara Muslim kita ini yang bisa terjangkau oleh JCC, alhamdulillah itu pasti bisa kita realisasikan. Ini kan persoalannya yang pendebat freelance ini. Pendebat ingin tampil, ingin mencari nama, kalau memang dia Muslim ya, mencari nama, mencari panggung, tapi ilmu masih seuwil, akhirnya jadi bulan-bulanan. Yang bahayanya mengatasnamakan Islam. Ini lebih bahaya kalau seandainya ada, dia bukan Islam tetapi mengaku-ngaku Islam, ya dengan ilmunya yang memang sengaja diciptakan untuk diobok-obok kayak gitu, berarti Anda sudah melakukan penipuan. Artinya apa? Anda sudah ingin berhadapan dengan hukum. Hati-hati loh. Hati-hatilah, ini memasukkan identitas bahwasanya kita bukan Islam tapi mengaku Islam. Untuk itu sudah melanggar Undang-Undang ITE pasal 28. Saya katakan dari tadi, kalau ada menemukan ini, saya punya bukti, saya sendiri akan melaporkan. Ya, artinya gini Pak Dokter, kalau yang di luar dari jangkauan kita, ini yang terjadi. Kita Yuni ini kan nggak tahu nih. Tapi kalau yang sudah bekerja sama-sama kita JCC, saya rasa selama ini semuanya berjalan menurut koridornya. Oke, silakan Mama. Mu'alaf Bang, Yuni bukan mu'alaf. Iya, enggak, kita kan nggak tahu nih. Makanya tadi kan dua gambar saya kasih. Kalau memang dia Muslim ini, kalau dia tidak Muslim ini, kan ada dua gambar yang tadi saya kasih. Oke, silakan Muhammad Sugianto sebelum Guru Nazuma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil Bang Sugianto. Nggak pakai apa ini? Nggak pakai headset Pak. Oh, ya siap. Yang disampaikan. Suaranya putus-putus. Mama Sugianto, mohon maaf Mas, tolong diperbaiki dulu modul suaranya. Jadi percuma juga nggak dengar putus-putus. Oke, kita sambil nunggu itu. Putus-putus ya? Ya, putus-putus. Ya, tolong diperbaiki dulu. Junior Kubudi, ada yang menyampaikan sebelum Guru Nazuma? Boleh saya sedikit lagi dulu? Boleh sedikit aja? Oke, Aki, silakan Aki Budangon. Jadi tadi ada yang tergerahkan dengan sikap saya oleh si pemikir dulu. Alhamdulillah ya. Iya, artinya apa yang saya sampaikan kepada antum telah sukses. Anda merasa keberatan dan Anda merasa mengatakan saya memframing. Karena saya mengatakan
kepada kepada kalian wahai orang Kristen, kalau saja kan begitu ya, kalian bla 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 maka kan gitu. Nah ini sekali berarti Anda terjebak, alhamdulillah. Artinya pas kayak gini gitu ya, apa sih yang kalian banggakan? Saya ulang lagi, apa sih yang kalian banggakan? Bukankah sesama kalian pun hari ini sedang ada dalam perseteruan? Kalian datang sebagai pahlawan, sebagai jagoan untuk membela sana Bu Yuni, harusnya Anda bela. Padahal kalau kita jujur, kalau kami melihat betapa kalian pun betapa bobroknya kalian dengan kalian. Kenapa kalian nggak bela Luga aja ketika Luga diperlolokan oleh teman Kristen yang lain? Kenapa nggak bela si Anu yang jelas adalah kesatuan Kristenan? Ini sok jadi pahlawan, sok hebat, Anda akan membela Bu Yuni. Saya bisa membaca itu, saudaraku. Kami bukan orang goblok di sini, bukan kumpulan orang-orang bodoh di sini. Tak ngerti dengan cara-cara kalian, ya. Dan kepada Bu Yuni, ayolah. Tak mau kita diperalat oleh orang-orang seperti ini. Ustazah, saya udah katakan berkali-kali, Ustazah sedang berantem. Tangannya, kakinya, fokusnya sedang menghadapi musuh-musuh kami. Musuh agama Allah, musuh Rasulullah, musuh Islam. Lu jangan di belakangnya jangkut kepalanya gitu loh. Apa sih manfaat kamu Bu Yuni dengan cara begini? Lu pegang kepalanya sehingga Pak Juma ketika dia mau nabok aja nggak jadi nabok. Lu pegang tangannya Pak Juma ketika dia mau nampar nggak jadi. Apa sih maksud kamu ngerengkas Pak Juma, dipegang kakinya ketika Pak Juma mau nendang? Islam itu harus satu bangunan dan perankan diri kita pada peran-peran yang semestinya. Saya orang budek nih, saya tukang naruh bom aja tugasnya. Itu kan, posisikan diri sesuai dengan makanan yang kita miliki. Saya orang budek nih nggak bisa dengar, udah, ya wahai Juma, berikan ke saya bom. Contoh ya, biar kalian gampang ya. Posisikan diri, kalau saya orang budek, biarkan saya melempar bom. Aman, saya nggak perlu tutup telinga kan, lempar aja sambil cengar-cengir. Itu politik, itu suatu bentuk strategi. Kalau kita orang bodoh belajar dapat pahala dan belajar itu datang, tadi ada permintaan dari Pak Ustadz saya kan, Ustadz datang ke Ustadz Tata, datang kepada Ustadz Alif, datang ke Ustadz Yusuf, datang ke Ustadz Pak Budi tadi, dia udah menjadi fasilitas Anda, berikan kepada pertanyaan-pertanyaan yang jadikan Anda pintar. Di sini kita dilihat oleh Allah bukan tandanya kita bicara. Kalau ingin terkenal, kan saya bilang tadi, kalau ingin terkenal kencing itu Mekah. Jangan jadikan monyet terkenal, kan begitu ada pepatah itu. Kita jangan jadi monyet yang saat pengen terkenal. Hari ini Anda telah diperalat, sadari itu. Kecewa kami kepada Anda, tapi tentunya betul. Haram dosa bagi kami melarang orang sedang berdakwah. Pertanyaannya, apakah Anda sedang berdakwah di sana? Jawab itu dengan tulus oleh Bu Yuni. Sedang berdakwah kan Anda? Bukankah dakwah itu meluruskan Islam, menjelaskan Islam secara paripurna, sesuaikan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul, itu kewajiban. Nah kita sedang belajar kok. Anda sedang belajar alif-alifan dengan kami. Bukankah yang terjadi nanti bukannya kebenaran yang Anda akan katakan tadi, justru kesalahan-kesalahan lah yang akibatnya akan tersampaikan. Anda ini di pundak Anda ada tanggung jawab agama yang harus dipertanggungjawabkan. Selain Allah akan menilai memponten kita, manusia pun kami pun bisa menentukan itu. Ya, sekali lagi kepada Yuni, antum umat Islam, kalau emang demikian adanya, jangan sampai kami sekuasa dengan Anda. Kalau ada kesalahan kami, maafkan kami. Karena sikap Anda ini yang hari ini mempertontonkan Anda seakan-akan Anda bukan sahabat kami. Tidak layak Anda nyongong kepada seorang guru. Ustadz Juma bagi kami seorang yang kami idolakan, kami banggakan. Tiba-tiba Anda dengan begitu pongahannya, ya, mungkin Anda menilai salah. Lah, pahami dulu kita gimana bisa menyalahkan orang lain? Berapa kitab yang udah kita baca? Udahkah kita tamat dengan Quran kita? Berapa ribu Quran, hadis, dan tipe-tipe yang harus kita pelajari untuk menilai seseorang? Ada yang belum ngerti kita, tanyakan kepada ahlinya. Itu pun pakai teknis. Jangan jadi Anda sekali lagi diperalat.
Ustadz Juma yang oleh kami dikatakan benar aja ketika dia memberikan contoh tentang tadi tentang Muhammad dan segala macamnya, oleh mereka di-framing. Apalagi hari ini ada kesalahan yang tidak salah aja, dan kami umatnya memaklumi, membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Kami maklumi mereka memframing Uti Yuni. Apalagi kita melakukan kesalahan. Ya, jangan menjadi pahlawan kesiangan yang akibatnya justru runtuhnya Islam, hancurnya Islam. Tapi sekali lagi, ini adalah zaman fitnah. Kita berlindung kepada Allah, semoga Allah menjaga antum, kami semua dari fitnah zaman yang insya Allah kita akan dijaga oleh Allah dan menjadikan kehususan, ya, meluruskan niat-niat kita demi Allah, demi Rasul, demi kalimatnya. Itu yang saya harapkan. Demikian Iwan, semoga dimahami, dan kepada teman yang merasa kebakaran, ayo naik. Ya, di sini para guru-guru saya demikian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silakan. Oke. Maaf agak kepanjangan. Oke, terima kasih Aki Budak Angin. Bang Sondi, Bang Suret di sini. Tolong Bang Suret itu peringatkan Adit nggak usah kayak begitu deh, malah bela-bela Yuni di sana. Jangan jadi pemecah dong. Ya udah nggak apa-apa, Umi, biar aja. Oke, jadi ibaratnya begini, Aki Budak Angin ya. Ibaratnya kita ingin maju ke medan pertempuran gitu ya. Segala sesuatu itu udah kita siapkan kan. Bekalnya, ininya, itunya. Sebenarnya kita juga bingung. Sesama mereka aja masalah ketuhanannya belum clear gitu. Tapi sudahlah. Ya sudahlah. Makanya jujur ya saudara-saudaraku sekalian. Saya mengikuti Zoom Muslim ini baru 3 bulan inilah. Tapi apa yang bisa saya katakan di sini? Semakin saya mengikuti Zoom ini, semakin nggak ngerti saya. Bukan apa-apa, di saat berdebat sama ini kok lain lagi jawabannya. Berdebat sama ini kok beda lagi jawabannya. Pusing aku. Tapi nggak apa-apa, tujuan aku biar aku pusing, tapi keimanan aku semakin tebal gitu loh. Beda dulu sebelum saya masuk ke Zoom, saya mengerti, oh ini. Tapi setelah masuk aku bingung. Bukan malah ilmu dapat, tapi ilmu kebingungan yang ku dapat gitu. Tapi nggak apa-apa, justru ilmu kebingungan itu memperkuat keimanan aku ke Islam. Oke, silakan Guru Ndazuma. Kalau ada yang ingin dikasih sambutan atau apa, silakan. Ini gara-gara Joe Picker nih kemana nih, sengaja ngerjain aku nih. Silakan Guru Nda. Ada nih Bang Uco ada. Silakan Bang Uco, ada yang mau disampaikan pastinya, silakan. Bang Uco nggak pernah ikut angkat tangan ya, kaki jadi angkat. Silakan Bang Uco, kalau ada mau disampaikan sama Guru Ndazuma. Bang Uco silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya yang pertama bertanya ke Bang Juma ketika saya melihat di reaksi beberapa oten ya, Lidara, bom. Saya tanya langsung, Bang Juma itu sebenarnya apa isinya? Kok heboh itu? Nah, diterangkan Bang Juma sama saya, persis daripada mereka mengatakan itu untuk Yesus, lebih pantas Tuhan mereka itu Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya dengar dari Bang Juma. Iya. Iya, jadi mereka ternyata panas sepanas-panasnya sampai seheboh ini kan gitu. Sampai semua mereaksi dan sebagainya. Karena memang faktanya, tadi yang dibilang Umi Dini juga persis, tidak ada hubungannya dengan Yesus, orang sudah lahir. Apa yang berhubungan si Raja Damainya dari mana? Bukan itu. Nah tadi Bang Juma, ini yang membuat mereka semua terbongkar rahasia apa yang mereka gaung-gaungkan ketika nubuatan mereka menggunakan kitab Yahudi. Semuanya terbongkar, ini yang membuat mereka panas semuanya. Dan alhamdulillah dengan ini saya yakin banyak di sana yang sadar dibodohi oleh mereka ini, para kristolog Kristen ini, termasuk para pendetanya, sadar kalau ternyata itu hanya tipuan. Ya, itu yang saya fakta itu sama Bang Juma langsung saya WA. Iya betul. Jadi saya memastikan karena saya mendengarkan juga itu panas kuping saya waktu menonton Lidara. Ya, panas saya waktu menonton Lidara, habis itu bom lagi sampai jam tengah malam. Aduh, ini kacau nih, orang ini apa ini, saya pikir. Nah, ternyata seperti itu. Oh, saya paham jadinya. Alhamdulillah, nambah ilmu saya lumayan, insya Allah. Dan itu menjadi edukasi buat rekan-rekan kita yang telah terpengaruh dengan apa yang mereka sampaikan. Saya mendengar itu mereka, oh ini kasih tahu Bang Juma, apa Bang Juma ini? Kalian yang kepanasan, saya bilang. Kalian yang dari awal gak ngikuti.
Jadi saya putar ulang itu, ya ternyata memang begitu. Karena mereka selalu memaksakan itu untuk Yesus alaihissalam. Yang faktanya ternyata itu di tekstual dan sebagainya seperti tadi lah. Saya enggak begitu. Faktanya memang nggak ada hubungannya dengan Yesus. Tapi umat mereka kan sudah banyak yang terbodohi di situ sehingga mereka panas semuanya. Gitu sih Bang. Mengenai Bu Yuni, saya kira kalau saya bilang ribuan yang sudah mengingatkan, sudah ribuan mungkin ya. Karena di MMCI, di MDM termasuk di sini sudah berapa kali ya. Semua ustadz mulai dari yang seperti Ustadz Romli, Ustadz dan sebagainya lah, semua sudah mengingatkan itu dan semua tidak ada yang di kuping. Saya terakhir ikut menyimak dia mengaji ketika bersama Kang Jen yang dari Mataram, yang dari Kang Jen ya, Jen apa sih namanya, lupa saya. 2 kali mengaji, dia justru menggurui Bang Jen. Jadi Bang Jen ngeluh, ini mau belajar ngaji atau mempidatoi. Nah ini, dan satu lagi yang masih sampai sekarang saya bertanya dalam hati, kenapa sudah lama belajar mengaji dengan Ustadz Yusuf, begitu juga dengan kawan-kawan di MDM, belajar dari mulai dulu Zoom-nya Bang Ustadz Yusuf ya, itu sudah lama lo mengaji, tapi sampai yang terakhir di Zoom-nya Mbak Sifana, mengaji juga dulu, itu yang sama Bang Jen terakhir saya menyimak, tapi membacanya pun masih belum juga. Nah, ini yang aneh. Ini yang aneh. Saya nggak tahu kenapa begitu ya. Saya kira ditanya ini Bang Ucok, ditanya rukun iman keempat sama Ustadz Wafi, dia nggak bisa jawab, nggak tahu lagi, anehnya. Iya, jadi intinya gini, saya nggak tahu ya, tapi saya tetap percaya dia Islam, itu aja. Cuman ini orang mungkin sudah dekat dengan kekafiran, bahkan sudah kafir. Tetapi kita masih tetap wajib menjaga saudara-saudari kita. Kalau bisa kan gitu. Makanya kalau saya masih kemarin itu mengikuti, tapi setelah terakhir Bang Jen itu mengeluh, saya mau ngajari ngaji kok malah ceritanya lain, saya malah dipidatoi, ceramahi, begitu katanya. Dan setelah itu saya nggak ngikutin lagi kemanapun dia. Karena dia sudah sering itu di FIC masuk ke room khusus, room rahasia yang di hidden, mereka di sana sudah ya, saya kira mungkin nggak tahu lah, udah mau dibaptis kalau dari kabar ya, dia sudah mau dibaptis. Itu yang saya dengarkan. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Guru Dazuma, ada sedikit ya gambaran yang bisa saya kasih kepada saudaraku Muslim. Tidak seluruhnya itu kita mengatakan itu hak kita. Ya, jangan, oh itu kan hak saya ikut berdebat. Tidak bisa. Kalau Anda sudah membawa yang namanya satu persoalan yang dimana persoalan itu melibatkan orang banyak, itu bukan, tidak bisa lagi dikatakan itu adalah hak Anda. Kenapa? Karena Anda situ sudah membawa satu atas nama. Ya, jadi tolong bedakan. Enggak seluruhnya itu kita itu bisa menjawab, mengatakan itu kan hak saya. Bedakan dulu hak secara langsung pribadi kepada Anda dengan hak mengataskan namakan orang lain. Kalau Anda kurang ilmu, itu tidak bisa dikategorikan Anda mempergunakan hak Anda untuk berdebat. Nggak bisa itu. Kenapa? Karena di saat Anda berdebat, Anda membawakan atas nama Islam, berarti Anda sudah mewakili saya pribadi di situ. Ya kan, di saat agama saya di Allah, alamat ini Anda nggak bisa menjawab, maka saya katakan di situ saya pun berhak untuk menuntut Anda. Bedakan. Jadi ini saudaraku sekalian, kita harus bisa membedakan posisi hak. Jangan dikit-dikit kita mengatakan ini hakku, ini kan hak aku punya hak. Tidak bisa seperti itu kita memandang hak gitu loh. Hak itu seperti apa? Kalau hak itu Anda menyampaikan masalah persoalan pribadi Anda, is okay, no problem. Tapi kalau Anda di saat membawa satu atas nama, jangankan agama, organisasi saja, itu nggak bisa dikatakan itu adalah hak pribadi Anda. Jadi artinya di sini bukan kita orang Muslim melarang saudara-saudara kita berdebat, tidak. Tetapi bekalilah dulu ilmu yang ada pada diri Anda. Kenapa? Karena sekali lagi saya katakan Anda itu membawa nama agama untuk melakukan perdebatan, artinya mewakili kami. Nah ini yang kita sayangkan, ini yang kita kesalkan. Jadi jangan sedikit waktu mengatakan, oh
Umat muslim ini melarang itu kan hak dia. Hak nenekmu, itu bukan hak namanya itu. Itu mengatasnamakan. Kalau Anda mengatakan itu hak Anda, saya nggak mau. Anda mengatasnamakan hak siapa? Nggak bisa. Jadi ada ritme-ritmenya. Nggak usah kalau kita bicara tentang ketatanegaraan. Yang mewakili rakyat siapa? Ya DPR. Nggak bisa kita pribadi langsung seperti itu gitu loh. Jadi ini sebagai sebagai gambaran saja. Jangan terpaku dengan kalimat hak. Anda harus tahu di mana hak itu bisa melekat pada diri Anda, di mana hak itu juga mewakili orang lain. Jadi sekali lagi bukan kita melarang, tapi bekalilah ilmu terlebih dahulu karena ini menyangkut tentang agama. Silakan Guru Ndazuma, ini Amir sengaja ngerjain aku nih jadi moderator malam ini. Silakan Guru Ndazuma, kalau yang disampaikan. Baik, sahabat-sahabat sekalian, para dewan guru yang saya cintai, terima kasih atas segala masukannya ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh abang kita ya, Bang Sondi dan juga teman-teman, Akhi Buda Angon, Ben Abraham dan Bang Budi, Umi, semuanya ya, bahwa apa yang kemudian kita lihat terkait dengan Ibu Yuni ini ya khususnya, itu adalah merupakan fenomena yang ada di tengah-tengah kita saat sekarang ini, dan inilah yang kita khawatirkan. Munculnya orang yang kemudian berbicara tentang Islam tanpa ilmu. Nah, andai saja Ibu Yuni itu masuk ke dalam Zoom yang kaitannya tentang bisnis atau tentang khusus wanita yang tidak ada hubungannya dengan Zoom yang dipersiapkan untuk menghujat dan menista Islam, ya saya tidak punya hak kemudian untuk menegur beliau. Tapi karena mengatasnamakan agama saya, maka adalah hak saya untuk kemudian memberikan nasihat. Begitu juga beliau ke saya kalau saya melakukan sesuatu kekhilafan. Nah, benar ya apa yang diterangkan oleh sahabat kita tadi, Ahi Ben Abraham, sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketetapan, kepastian bagimu di dalam Al-Quranul Karim, bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah, dalam hal ini Al-Quran, diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka kata Allah, biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithi gairi. Nah, ini untuk netizen di luar sana ya, supaya dipahami. Perintah Allah kemudian, maka janganlah kamu duduk bersama dengan mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau kalian tetap duduk bersama dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Innakum iza mithluhum. Sesungguhnya engkau serupa dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sungguh Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir ke neraka jahanam. Nah, ini kaidah. Kaidah artinya sesuatu yang harus kita ikuti untuk kemudian menyempurnakan iman Islam kita. Lalu kemudian di dalam surah Al-An'am yang tadi ya, sebelum kita tutup, juga di ayat 68 sahabat kita membacakan tadi ya, wa iza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadith gairi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalim. Apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembalilah, janganlah engkau duduk bersama dengan orang-orang yang zalim. Yang kita lihat sahabat, ayat ini sudah mengatakan, dan apabila
Ya, hatta yakhudu fi hadits ghairihi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taqud ba'dal dzikr ma'al qaumiz zalimin. Setelah kamu ingat ya akan adanya larangan ini, maka janganlah engkau duduk bersama dengan orang-orang yang zalim. Nah, kita sudah memperingatkan, kita sudah mengingatkan, bahkan saya sudah minta maaf tadi. Tapi ya tengok aja besok apakah dia mengindahkan ayat suci Al-Quran ini atau tidak. Makanya saya japri dengan Akhi Yusuf, saya katakan dia minta maaf sama saya katakan antum tidak perlu minta maaf. Kenapa? Saya yakin antum juga nggak tahu orang ini siapa. Anda nggak tahu dia dari mana, latar belakangnya seperti apa, tiba-tiba muncul menjadi siswa, jadi santriwati. Padahal kalau kita lihat cara dia berbicara, dia ini orang cerdas, orang terpelajar. Tapi apa iya seorang muslimah seumuran beliau ini baru dalam tahap mengaji, belajar ikra, baca ejaan Quran seumur dia? Setahu saya, kalau dalam ilmu pendidikan, dalam proses belajar mengajar, kalau orang cerdas seperti Ibu Yuni, itu maksimal 10 tahun udah bisa baca Quran, udah hafal Quran dia. Secerdas dia loh. Kalau kita lihat dia, cara dia bicara, yang nggak putus-putus dia ngomong. Lain cerita kalau orangnya itu bolek, ya mungkin. Tapi ini orang pintar, orang cerdas. Bahkan ada yang bilang beliau ini dosen atau guru. Ada yang bilang gitu. Dia tetangga saya, Bang Suma, ya dia ini guru apa dosen tadi aku lupa. Artinya dia orang terpelajar gitu loh. Orang terpelajar, muslimah, seumur dia baru belajar baca Quran. Ini tanda tanya besar bagi saya. Itu yang aku katakan kepada Ahli Yusuf tadi. Antum tidak usah minta maaf. Saya udah minta maaf juga sama Bu Yuni, aku bilang. Yang harus kita tahu di sini adalah ada apa kok seorang seumuran dia baru belajar mengaji. Dari mana aja selama ini? Itu tanda tanya besar bagi saya. Aku bilang gitu. Jadi saya kira begini, begitu aja sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas keilmuan dan masukan-masukan para sahabat semuanya. Yang intinya malam ini saya banyak belajar dari antum, banyak materi-materi yang saya dapatkan. Dan netizen yang ada di luar sana, Anda sangat luar biasa ya, menemani kita seharian ini, baik itu di channel saya sendiri maupun channel-channel yang berafiliasi dengan CCZ. Netizen kita itu sangat luar biasa. Jadi agar diketahui bahwa konten kita ini lagi direaksi sama siapa? Sama Rudy Yohanes. Ya mudah-mudahan Rudy Yohanes itu kedepannya bisa tercerahkan dan sedikit agak sehat lah ya. Ajarkanlah agamamu itu dengan cara-cara yang baik. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih sekali lagi dan minta maaf atas apa yang keliru dari saya. Itu murni dari saya pribadi. Dan kalau sahabat-sahabat saya melihat apa yang saya lakukan ini adalah satu kehilafan, ya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya bukan manusia sempurna, saya juga adalah manusia biasa yang tentu tidak luput dari cobaan-cobaan dan tidak luput dari kekurangan. Saya pribadi mengakhiri subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam ukhuwah, salam satu akidah, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa cukup lah ya, nggak ada lagi yang ini. Ini mengapa saya mengatakan cukup, karena kebetulan Amir sudah masuk lagi, estafet saya serahkan ke Amir. Aku standby sambil ngerokok. Dilanjut Amir, makasih.